sedang berupaya untuk melaporkan hal ini ke Bawaslu RI juga. Karena memang karena waktu itu prosesnya ada di Bawaslu Banten, kami laporkan ke Bawaslu Banten saat itu. Tetapi sampai dengan beberapa waktu yang lalu ternyata memang anunya belum menurut apa yang disampaikan oleh apa namanya, yang mengurus ini di sana itu tidak tidak proper penyelesaian di sana sehingga kami melaporkan hal yang sama dengan bukti-bukti yang ada kepada Bawaslu RI. Tetapi memang butuh proses. Saya kira apa namanya, sambil jalan semuanya sedang berproses, mungkin seperti yang sudah disampaikan oleh pimpinan, saya kira untuk hal ini tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi tetap catatan kami masih dalam proses itu, ya saya kira itu aja. Terima kasih. Saya kira nanti di form catatan kejadian khusus atau catatan keberatan, saksipan bisa menuliskan itu ya, bahwa situasinya dalam penelusuran bukti-buktinya belum, teman-teman Bawaslu menyatakan belum memadai untuk bisa ditelusuri. Tapi kalau tetap ada keberatan dicatat atau dianggap kejadian khusus, silahkan nanti dicatat oleh saksipan dan supaya nanti disampaikan di sini. Demikian ya. Baik, kita sahkan perolehan suara pemilu DPR RI yang berasal dari daerah pemilihan Banten 2. Bismillah sah. Terima kasih kepada teman-teman KPU Provinsi Banten, Bawaslu Banten, dan juga Bawaslu Pusat. Silakan kembali ke tempat. Baik, terima kasih pimpinan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya Papua Pegunungan. Sudah siap teman-teman Papua Pegunungan? Nanti ketua memperkenalkan diri dulu dengan para anggota, kemudian salah satu anggota menunjukkan sampul yang isinya form D kepada para saksi, kepada Bawaslu, dan kemudian nanti dibuka satu-satu dimulai dari pemilu presiden, lalu pemilu DPR dan pemilu DPD. Nanti setelah dibuka dibacakan dulu hasilnya, dan nanti kalau ada catatan-catatan keberatan atau catatan kejadian khusus kita bahas di bagian akhir. Begitu ya. Teman-teman operator sudah siap? Oke, silakan ketua. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua dan Anggota KPU Republik Indonesia, yang terhormat Ketua dan Anggota Bawaslu Republik Indonesia, yang saya hormati kepada kolega saya KPU Provinsi Papua Pegunungan, yang saya hormati kepada Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan, yang saya hormati
kepada saksi dari 18 partai politik dan saksi dari DPD. Yang saya hormati juga kepada saksi paslon nomor 1, 2, dan 3. Yang saya hormati juga rekan-rekan wartawan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena perlindungannya kami bisa dapat hadir bersama Bapak Ibu dan pimpinan KPU RI, pimpinan Bawaslu RI, dan partai politik di pusat. Karena pernyataan Tuhan kami bisa hadir di sini. Saya perkenalkan diri saya. Nama saya Daniel Jingga, Ketua KPU Provinsi Papua Pegunungan. Yang di sebelah kanan saya sudah kenal Pak Theo Kosai. Yang di kanan saya juga Pak Naftali Paweka. Dan sebelah kiri saya Pak Melkianus Kambu. Beliau juga mantan KPU Provinsi Papua Pegunungan bersama Pak Theo, KPU Provinsi Papua. Dan di sebelah kiri saya rekan saya Pak Ansar S. Baik, sebelum kami memulai acara rekapitulasi perhitungan suara, kami memberikan waktu kepada anggota saya untuk mempertunjukkan PPWP-nya. Sekian. Baik, Bapak Ibu saksi, kita menggunakan ini namun karena dia kecil, terlalu kecil sehingga kita harus menggunakan besar sehingga Bapak Ibu juga bisa Langsung dapat. aja Mas, ya langsung dibacakan. Model D, berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden dari setiap kabupaten kota dalam wilayah pemilihan umum tahun 2024. Mas Ketua, mic-nya didekatkan. Nah, didekatkan.
Didekatkan biar. Didekatkan. Nah, kasih dekat. Aduh, sorry. Model D hasil provinsi PPWP halaman 21 lembar 1. Data pemilih dan penggunaan hak pilih. Data pemilih, jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap DPT laki-laki 701.582, perempuan 604.832, jumlah laki-laki dan perempuan 1306414. Diubah. Terakhir. Oke. Diulangi, Mas. Jumlah laki-laki 701.582, jumlah perempuan 604.832, jumlah laki-laki dan perempuan 130.614. Pengguna hak pilih, jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap laki-laki 701.257, perempuan 604.690, jumlah 130.5947, jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan DPTB laki-laki 1, jumlah 348, jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus DPK laki-laki 298, perempuan 147, jumlah 445, jumlah pengguna hak pilih laki-laki 701.754, jumlah perempuan 604.986, jumlah 130.740,
Data penggunaan surat suara. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT 1.335.204. Jumlah surat suara yang digunakan 1.306.740. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos 3. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan. Jumlahnya 28461. Data pemilih disabilitas. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Data rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasangan calon nomor urut 1 284.184. Pasangan calon nomor urut 2 8 3 8 3 8 2. Pasangan calon nomor urut 3 1 7 5 9 5 6. Data surat suara sah dan tidak sah. Jumlah seluruh surat suara sah 1.298.522. Jumlah suara tidak sah 8.218. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah 1.306.740. Sudah? Demikian tadi pembacaan rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu presiden wakil presiden di Provinsi Papua Pegunungan. Bisa kita sahkan ya? Izin, Oke, silakan. saya dulu Pak. Ya, izin mau memastikan aja memang pemilih disabilitasnya 0 ya semuanya Pak. Berarti sehat semua ya, nggak ada yang cacat. Ya, benar ya? Ya, itu saja. Ya, Karena memang ya. satu provinsi penuh di Papua Pegunungan, kemudian
tidak ada pemilih disabilitas baik laki-laki maupun perempuan yang datang ke TPS. Enggak, jangan-jangan KPU Pak Pagudang tidak tahu definisi disabilitas itu apa gitu kan. Ya, izin itu aja Pak. Cukup ya? Mau dijelaskan? Enggak. Sudah. Memang begini adanya ya? Memang begini adanya, Mas. Ya. Ya. Silakan. Baik, izin pimpinan. Yang pertama, tidak ada kejadian khusus ya terkait Pilpres, Bapak? Ya, Tidak ada. nihil. Perihal pemindahan pleno dari Wamena ke Jayapura, bisa diberikan penjelasan pimpinan? Mohon izin. Pleno Pleno provinsi dari Wamena ke Jayapura. dari ibu kota di Wamena ke Jayapura ya. Ada peristiwa itu kah? Silakan dijelaskan. Kalau ada, kenapa alasannya? Peristiwa itu ada, yaitu Kabupaten Tolikara. Oh, Tolikara ya. Kabupaten Tolikara, izin menjelaskan sedikit. Pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Tolikara terjadi di aula distrik, aula kantor distrik Bokondini. Lalu ada masyarakat yang keberatan, kemudian situasi tidak aman, kemudian antara Bawaslu, pihak keamanan dan KPU bersepakat untuk pindah melakukan rekapitulasi di Jayawijaya, Kabupaten Ibu Kota Provinsi Papua Pegunungan. Rekap kedua terjadi di Hotel Grand Sartika. Kemudian juga pada saat itu juga banyak masyarakat yang tadinya di Tolikara dengan masanya juga datang, dan beberapa hari sudah dilakukan rekap, kemudian juga merasa tidak nyaman, masyarakat juga banyak di hotel itu, lalu hotelnya juga tidak mengizinkan KPU-nya melakukan rekap di tempat itu juga. Kemudian KPU-nya lalu keluar rekap di gedung Tongkonan, satu gedung yang agak luas di situ di Jalan Irian. Selama beberapa hari lakukan rekap juga di situ. Masyarakat juga sama dengan masanya. Kemudian KPU-nya merasa tidak nyaman, koordinasi dengan pihak keamanan. Lalu Kapolresnya mengeluarkan surat bahwa masyarakat banyak menggunakan tombak, anak panah, kemudian juga parang samurai, juga banyak alat tajam di seluruh lembah kota Wamena. Kemudian akhirnya teman-teman KPU Tolikara pindah tempat lagi di Jayapura. Di Jayapura mereka rekap juga di Hotel Horizon dan beberapa kali melakukan rekap di tempat itu. Kemudian juga massa juga datang mengganggu, sampai yang kelima mereka rekap di salah satu hotel di kota Jayapura, saya lupa namanya kalau teman-teman, Hotel Horex, Hotel Fox. Dan akhirnya di tempat itu kami juga minta perlindungan kepada KPK, akhirnya berhasil melakukan rekapitulasi 46 distrik. Dan sampai penetapan kami KPU Provinsi juga kemarin sampai tadi malam jam 7:30
kami selesai juga di Jayapura. Ya, itu sedikit kronologis 5 tempat mereka pindah untuk lakukan rekap. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Terima kasih. Ini KPU Tolikara ya peristiwanya ya? Ya. Oke. Nanti tolong dibuat catatannya ya situasi itu. Karena kan mestinya rekap itu dilakukan di kantor KPU di wilayah kabupatennya ya. Nanti tolong dibuat catatan kejadian Izin khusus. Nah, Ketua. untuk situasi itu untuk rekap Mas KPU. Ini situasi itu untuk rekap semua pemilu. Presiden, DPR, DPD. Ya. Ya. Gitu ya. Silakan. Izin Ketua, bila berkenan mendengar penjelasan dari Bawaslu. Mic-nya dipakai. Izin Ketua, bila berkenan kami ingin mendengar penjelasan dari Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan. Apakah ada laporan atau temuan di lapangan terkait Pilpres? Demikian Ketua. Terima kasih. Silakan teman-teman Bawaslu Papua Pegunungan menjelaskan apakah ada catatan kejadian khusus atau temuan pelanggaran atau apa yang laporan yang masuk ke Bawaslu Papua Pegunungan. Silakan. Yang terhormat Ketua KPU RI bersama seluruh komisioner, yang terhormat pimpinan Bawaslu RI, yang kami hormati pimpinan partai politik, saksi yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih untuk waktu kepada kami. Kami jelaskan terkait dengan apa yang ditanyakan dari saksi. Apakah ada pernah kasus atau ada pernah permasalahan yang dilaporkan terkait dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Kami di Papua Pegunungan itu hampir seluruhnya itu 8 kabupaten, hanya Kabupaten Yalimo itu pelaksanaan pemilunya sistem nasional. Kemudian 7 kabupaten itu di sekitar wilayah perkotaan saja itu sistem pemilunya itu nasional. Tetapi di luar dari perkotaan hampir seluruhnya itu sistem token atau sistem ikat. Sistem ikat, sehingga setiap persoalan yang terjadi itu bervariasi dalam artian orang mendukung apa kelompok sini, kelompok sana, sehingga situasi di lapangan juga mobilisasi massa apa segala macam. Jadi pemilu ini dia baku ikut. Jadi pemilu DPR, pemilu DPR provinsi, DPR RI, semua dia baku ikut. Karena semua partai politik dia punya kepentingan itu mulai dari pemilu di tingkat bawah sampai dengan pemilu presiden, sehingga proses pemilunya itu memang pemilunya itu seluruhnya itu sistem noken, sehingga yang sudah terjadi itu hasil akhir yang sudah terjadi apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman KPU. Mungkin dari kami seperti itu. Tidak ada pemeriksaan atau tidak ada Mas, temuan apapun ya. Mic-nya didekatkan. Tidak ada temuan apapun ya, Pak Ketua, izin. Kalau di kami semacam laporan apa itu memang ada, tapi kebanyakan itu kita selesaikan melalui proses mediasi, karena di sana itu kalau kita proses ini orang kadang kalau kita di Bawaslu itu kadang serba salah. Ada masalah bahwa datang hari itu juga minta rekomendasi, padahal itu sesuai prosedur, laporan masuk, identifikasi permasalahannya, sesudah itu harus pokoknya cek dia punya permasalahannya. Tapi situasi di daerah gunung itu beda. Hari itu dia bawa laporan itu dengan masa rombongan datang dengan berbagai kelengkapan apa segala macam, baru minta rekomendasi juga hari itu. Jadi persoalan yang kami hadapi seperti itu. Ya, izin gitu Pak. Ya memang izin gitu Pak. Ya memang menjadi Bawaslu di Papua Pegunungan ini ya susah Mas ya. Sebentar Mas, Media. sebentar. Ini diselesaikan dulu kan. iya. Kan sudah selesai atau belum? Kalau sudah baru.
Gilirannya ini kan ya. Baik. Terima kasih Bawaslu. Terakhir saya ingin bertanya ke KPU Provinsi. Penetapan terakhir di Hotel Fox, apakah seluruh saksi baik dari paslon maupun dari saksi parpol diberikan hasil? Terima kasih pimpinan. Silakan. Baik, terima kasih. Terkait dengan penetapan presiden kemarin itu tidak ada masalah. Puas hasil yang sudah ditetapkan itu. Demikian. Belum dijawab pertanyaannya terkait hasil pilek dan paslon. Diberikankah atau tidak? Itu pertanyaannya. Salinannya disampaikan atau tidak kepada saksi? Kalau memang belum sempat ya nanti salinan disampaikan. Baik, izin. Kalau yang terjadi di Hotel Fox untuk khusus rekapitulasi Kabupaten Tolikara. Mas, nggak usah kemana-mana, Mas. Ya. Salinan. Ini kan Salinan itu ada dan sudah kemarin ditetapkan Tolikara itu diserahkan kepada mereka. Saksi semua diserahkan. Jadi kami serahkan kepada mereka sebelum kami tetapkan, salinannya diberikan dulu. Baru kita tetapkan Kabupaten Tolikara. Izin seperti itu. Nah, untuk hasil D yang provinsi, pemilu presiden, DPR, dan DPD, salinannya sudah disampaikan kepada para saksi. Ya, sudah kita serahkan. Sudah? Kemarin kita serahkan sebelum berangkat ke Jakarta. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih pimpinan. Mohon izin nanti kami ingin mencatatkan keberatan terkait pernyataan KPU Provinsi Papua Pegunungan. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Silakan saksi calon nomor 1. Ya, izin doa. Saya hanya masukan aja ke Bawaslu. Sorry. Saksi pasangan calon nomor 3. Oh iya, saya kadang juga lupa saya jadi habis. Ya, Karena yang paling sering bertanya pasangan calon nomor 1, jadi ingatnya 1 terus. iya. Baik, saya hanya menegaskan ke Bawaslu, memang tidak ada temuan ya Mas. Memang semuanya harus diselesaikan dengan mediasi. Seberat apapun pelanggarannya. Kami di Bawaslu itu tadi saya sudah sampaikan bahwa setiap persoalan diselesaikan melalui mediasi sehingga apa yang terjadi di lapangan diselesaikan juga saat itu sehingga tidak persoalannya tidak sampai tidak sampai tindak penanganannya tidak sampai melewati punya proses yang biasa dilakukan di dalam di Bawaslu. Jadi setiap persoalan kita lakukan proses mediasi. Jadi apa yang terjadi diselesaikan pada saat itu, pada saat kejadian. Tapi tadi awal kata saya memang sudah sampaikan bahwa kita di gunung itu, di Gunung Papua Pegunungan itu sistemnya tuh pemilunya sistem noken sehingga semua proses pemilu yang terjadi itu semua baku ikut mulai dari tadi saya sudah sampaikan tuh dari DPR sampai presiden sehingga proses itu terjadi baku ikut. Jadi masing-masing dari dukungan DPR daerah maupun sampai dengan presiden itu sampai hasil akhirnya ini sudah jadi masing-masing punya kelompok-kelompok begitu. Kelompok-kelompok itu terjadi. Jadi tidak seperti di sini kalau di sini itu kan pemilu nasional jadi di mana-mana itu suara turun naik begini, tapi kalau di sana itu dia baku ikut partainya pendukungnya baku ikut dari tingkat bawah sampai dengan presiden karena sistem nokenya jadi dia prosesnya terjadi seperti itu. Siap. Terima Ya, kasih. cocok. Ada apa-apa ya cocok. Jadi pendekatan yang digunakan oleh teman-teman Bawaslu di Papua Pegunungan kan sesuai dengan konteks lokalnya, Mas. Karena cara pemberian suaranya model noken, ini kan rembukan ya. Ada rembukan kalau bahasa Papuanya apa ya? Musyawarah. Ini suara untuk siapa, partai apa, calon apa, terus diikat. Nah,
karena modelnya seperti itu atau metode seperti itu, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan mediasi, gitu. Kalau menggunakan pendekatan adjudikasi, mungkin ya menurut teman-teman Bawaslu di sana kurang kurang kontekstual mungkin ya. Jadi yang digunakan pendekatan mediasi, begitu ya. Saya kira demikian ya Bapak Ibu. Bisa kita sahkan untuk hasil pemilu presiden di Papua Pegunungan. Bismillah sah. Selanjutnya pemilu DPR, dibacakan rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu DPR yang berasal dari daerah pemilihan Papua Pegunungan. Silakan. Izin Baik. Pak Ketua, Silakan. sebelum dibacakan, ini untuk hasil provinsi, apakah teman-teman KPU provinsi sudah menyampaikan ke saksi parpol masing-masing? Tadi kan sudah ditanyakan ya oleh pasangan calon, saksi pasangan calon, tadi dijawab katanya sudah. Nah ini ada pertanyaan lagi, tolong diyakinkan. Karena Kami tidak. sebentar, karena ketika muncul pertanyaan lagi berarti kemungkinannya belum, kan begitu. Iya, maksudnya dijawab apa adanya Iya. saja, karena kita nggak pegang data ini. Sudah atau belum? Sudah diserahkan ini. Untuk provinsi belum. Untuk DPR RI sudah. Bukan Mas, ini loh, yang mau dibacakan di sini nih, kan ada 3 nih, pemilu presiden, pemilu DPR, dan pemilu DPD, ya betul ya? Ya, Nah ini masing-masing sudah disampaikan belum? Ini tadi saksi dari pasangan calon presiden menyatakan belum, ya kan? Terus ini partai juga menyatakan belum. Kalau memang belum ya nyatakan belum. Kalau sudah ya sudah. Kalau Baik. misalkan sebentar Mas, Ya. sebentar. Makasih. Kalau misalkan sudah, lalu yang terima siapa? Tanda bukti, tanda terimanya ada enggak? Kan begitu. Kalau memang belum juga enggak apa-apa, nanti kita harus bagikan di sini. Silakan. Baik, terima kasih untuk DPR provinsi kami serahkan. Mas, tidak dibahas itu. Mas, Untuk presiden. Melki, Ya, siap. dengarkan saya. Siap. Itu tidak dibahas. Yang dibahas adalah D untuk pemilu presiden, wakil presiden, pemilu DPR, dan pemilu DPD. Ya, yang itu saja dijelaskan di sini. Baik. Jangan kemana-mana. Terima kasih. Belum. Nah, itu Itu dong. Kalau itu belum. Nah, Itu maksudnya Pak. itu aja. Kalau iya iya, kalau tidak tidak. Kalau sudah ya sudah, kalau belum ya belum. Siap. Gitu ya. Pertanyaan selanjutnya Pak, kalau belum, kenapa tidak disampaikan? Bukannya kenapa tidak disampaikan, kenapa belum Belum disampaikan. disampaikan. Oke, kenapa belum disampaikan? Izin kami menjawab. Pada saat kami melakukan rekapitulasi terakhir untuk Tolikara, kami sudah siapkan untuk mau menyerahkan kepada saksi karena di situ terjadi deadlock pas Tolikara, sehingga kami langsung menuju karena bandara di penerbangan kami juga pada saat itu di 10:30 harus berangkat ke Jakarta, sehingga dokumen itu kami belum serahkan. Nanti setelah kami baca kami akan serahkan kepada partai politik. Memang seharusnya kami serahkan, tapi waktu kami yang pada saat terbatas dengan dinamika yang begitu berat, sehingga kami dikawal oleh keamanan. Teman-teman kami semua naik di barakuda menuju ke bandara untuk naik. Itu situasi yang kami alami. Oke. Kalau tidak kami sudah serahkan saat itu juga. Oke, cukup ya. Terima kasih. Jadi kan ada situasi yang belum memungkinkan untuk difotokopi, digandakan, dan disampaikan. Nah, oleh karena itu teman-teman di kesekjenan, saya minta tolong form D hasil baik itu pemilu presiden, DPR, dan DPD, khususnya yang pemilu presiden dan DPR nanti disampaikan kepada masing-masing saksi yang ada di sini ya, Mas Bagus. Dan juga teman-teman saksi dari partai politik. Nah, untuk yang DPD nanti disampaikan kepada saksi DPD yang hadir. Namun demikian, yang di provinsi kan masih ada sekretariat, ya. Partainya juga ada pengurusnya. Halo. Jadi komplainnya lihat dulu. Tolong didengarkan ya. Ya, masih ada teman-teman sekretariat kan, KPU Provinsi Papua Pegunungan, dan juga masing-masing partai ada kantornya, ada pengurusnya.
Nah, tolong nanti salinannya disampaikan kepada masing-masing partai politik, ya. Demikian juga pada tim pasangan calon yang ada di Provinsi Papua Pegunungan. Begitu ya, teman-teman ya. Silakan Mbak Andi. Terima kasih. Tadi pertanyaan dari PKB hampir sama, tapi karena sudah dijawab, menurut informasi yang kami terima dari saksi Partai Demokrat yang ada di sana, memang belum diberikan hasil kepada saksi partai, tapi sudah cocok dengan kronologis bahwa prinsipnya plenonya belum selesai, sehingga langsung berangkat ke Jakarta. Kalau nggak salah lagi saya menangkapnya begitu ya. Nah, karena itu saya kira akan sangat bijak kalau sebelum kita melanjutkan pleno ini, pertama, tolong diberikan kepada kami kejadian-kejadian khusus secara tertulis itu dibagikan kepada semua saksi di sini, supaya kami juga nyambung dengan apa yang terjadi di sana, meskipun misalnya Demokrat sudah membawa, sudah ada saksi yang juga kami hadirkan. Yang kedua, karena hasilnya belum kita terima, maka sangat tidak pantas kalau kita membahas atau apalagi mengesahkan hasilnya kalau kita sendiri partai politik belum menerima hasil tersebut. Menurut pandangan saya usul bahwa sebaiknya ini diberikan dulu kepada kami semua yang sudah ditandatangani tadi oleh KPU Provinsi, supaya kami juga punya bahan. Apakah hasil tersebut sesuai dengan apa yang dibahas di sana, sesuai dengan apa yang sudah pernah dibahas oleh tingkat kabupaten kota di Papua Pegunungan, bagian juga di tingkat distrik. Ini kami pasti akan sandingkan. Oleh karena itu sangat bijak menurut saya kalau ini kita diberikan dulu fotokopinya. Itu sebelum kita lanjut untuk membahas lebih jauh, karena kejadian seperti ini saya kira tidak mudah. Saya paham bahwa setiap pemilu di daerah Noken pasti tidak mudah menghadapinya, baik oleh penyelenggara maupun oleh KPU maksud saya, seluruh jajaran maupun Bawaslu. Oleh karena itu mudah-mudahan pada hari ini kita bisa mengurai paling tidak bagaimana mendekati yang sebenarnya yang terjadi di lapangan. Dan karena kami belum mendapatkan hasil. Mas Bagus, timnya kesekjenan mana? Yang bagi biar yang di kesekjenan. Ini kalau teman-teman daerah nggak tahu situasinya, Mas, jangan begini caranya. Diambil dulu, Mas, diambil dulu. Biar nanti yang untuk di presiden mana, di DPR mana, ditarik semua dulu, Mas. Mas, ditarik semua dulu. Mas Bagus kan punya tim di kesekjenan. Gitu loh. Ditarik dulu. Sebentar Mbak Andi. Ya. Disiapkan siapa yang bagi. Kalau teman-teman dari daerah kan taunya situasi daerah, Mas Andi Bagus. Gak begini caranya. Siapa anak buahnya Mas Andi Bagus? Inisiatif bantu dong. Jangan hanya duduk-duduk saja. Masing-masing saksi partai ya Mas, ditanya partai apa, ditanya. Jadi masing-masing saksi diberikan, masing-masing dari saksi partai politik diberikan satu-satu. Teman saksi sudah pegang semua ya? Baik, kita lanjutkan Mas KPU.
Silakan dilanjutkan, sudah pegang semua kan? Mbak Andi yang diminta sudah dipenuhi fotokopinya. Ya. Saya kira cukup ya, dilanjutkan. Sementara yang kita pegang ini hanya KPU-nya yang tanda tangan ya. Dari saksi satu pun nggak ada yang tanda tangan. Ya kalau mintanya fotokopi sudah dikasih, ya nggak usah yang lain-lain diminta lagi, Mbak, adanya ini. Gitu. Ya kan? Lanjut Mas, dibacakan. Izin pimpinan. Ya. Saya Ya silakan. tadi kan Pakai mic Mas. Mic dipakai. siap. Terima kasih kepada pimpinan. Izin sebelumnya saya ingin mengingatkan saja sebagaimana yang disampaikan Bu Andi, selain fotokopi di hasil, kita juga akan meminta kejadian khusus yang terjadi di sana untuk sekalian difotokopikan dan dibagikan. Iya Mas, barusan dibuka amplopnya. Oh, baru dibuka. Nanti difotokopikan. Jangan baru dibuka, difotokopi dulu Mas. Oke, Barangnya cuma satu set. Ya. Pelan-pelan. Nanti saatnya sudah selesai kita bagikan. Gitu ya. Oke Mas, silakan Ketua KPU atau anggota yang membacakan, silakan. Baik, terima kasih. Izin kami lanjut untuk bacakan model D hasil. Prof. DPR halaman 1. Berita acara sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari kabupaten kota dalam wilayah provinsi pemilihan umum tahun 2024. Papua Pegunungan, data pemilih dan penggunaan hak pilih. Mas, mic-nya diarahkan Mas, biar suaranya jelas. Data pemilih dan penggunaan hak pilih. Data pemilih, jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap DPT, laki-laki 701.582, perempuan 604.832, jumlah laki-laki dan perempuan 130.6.414. Jumlah pengguna hak pilih, jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap DPT laki-laki 701.271, perempuan 604.676, jumlah perempuan laki-laki perempuan 130.547, jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan DPTB laki-laki 199, perempuan 149, jumlah laki-laki dan perempuan 348, jumlah pengguna hak pilih dalam pemilih khusus
DPK laki-laki 298, perempuan 147, jumlah laki-laki dan perempuan 445. Jumlah pengguna hak pilih laki-laki 701 768, perempuan 604 972. Jumlah laki-laki perempuan 130 6740. Data penggunaan surat suara, jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT 1335204. Ulang, maaf, 204. Jumlah surat suara yang digunakan 1306740. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coplos 8. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan 28456. Data pemilih disabilitas, jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Data perolehan suara partai politik dan suara calon. Satu, Partai Kebangkitan Bangsa, suara partai 20. Calon nomor urut 1 16861. Calon nomor 2 30072. Calon nomor 3 1028. Jumlah suara sah partai politik dan calon 4, 7,
981. Nomor 2, Partai Gerakan Indonesia Raya. Suara partai 65. Calon nomor urut 1 932. Calon nomor urut 2 55. Calon nomor urut 3 12. Izin Jumlah- kedua, sebelum kita lari ke penghitungan partai politik, izin kami menyampaikan aspirasi sebentar. Karena terkait Dulu, Mas. masalah, Dibacakan sampai selesai dulu. Diteruskan Mas KPU. oke, terima kasih. Jumlah suara sah partai politik dan calon 1064. Partai nomor 3, Demokrasi Indonesia Perjuangan. Suara partai 603. Calon nomor 1 163775. Calon nomor 2 3 4 2 3 5. Calon nomor 3 4 1 1 3. Jumlah suara sah partai politik dan calon 2 0 2 7 2 6. Baik, Ketua. Ganti Melki aja bacanya biar lebih cepat. Ya, kelamaan. Ganti Melki yang baca. Matanya sudah, Ketua ini matanya udah lelah ini. Baik, terima kasih. Partai nomor 4, Partai Golongan Karya. Suara partai 79. Nomor 1 9538. Calon nomor 2 213. Calon nomor 3 36. Jumlah suara sah partai politik dan calon 986. Nomor 5, Partai Nasdem. Suara partai 1373. Calon nomor 1 5, Partai Nasdem. Suara partai 173. Calon nomor 1
2, 5, 9, 0, 6, 3. Calon nomor 2. 1, 6, 4, 0, 7, 9. Calon nomor 3. 5, 9, 0, 4, 9. Jumlah suara sah partai politik dan calon 4, 8, 2, 3, 6, 4. 6 partai buruh. Suara partai 2, 0. Calon nomor 1, 6, 5. Calon nomor 2, 1, 0. Calon nomor 3, 2. Jumlah suara sah partai dan calon 97. Nomor 7, Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Suara partai 1, 3. Calon nomor 1, 3. Calon nomor 2, 1, 2. Calon nomor 3, 1, 1, 4, 8. Jumlah suara sah partai politik dan calon 1, 2, 5, 6. 8. Partai Keadilan Sejahtera. Suara partai 3, 9, 6. Calon nomor 1, 2, 9, 9, 3, 3. Calon nomor 2, 1, 1, 5, 0, 0. Pan 3, 0. Calon nomor 2, 2, 6, 3. Calon nomor 3, 7. Jumlah partai politik dan calon 7, 1, 1, 8. 12 Partai Amanat Nasional. Suara partai 2, 5. Calon nomor 1, 9, 3, 5, 8, 7. Calon nomor 2, 9, 4, 8, 2, 3. Calon nomor 3, 6, 7, 0. Jumlah suara sah partai politik dan calon 1, 8,
9105. Tiga belas Partai Bulan Bintang. Suara partai 5. Calon nomor 1, 2, 2. Calon nomor 2, 2, 3. Calon nomor 3, 1, 0. Jumlah suara sah partai politik dan calon. Enam, 0. Partai Demokrat. Nomor 14 Partai Demokrat. Calon nomor 1. Maaf ulang. 14 Partai Demokrat. Suara partai 28. Calon nomor 1. 6, 5, 7, 3, 8. Calon nomor 2. 2, 4, 4, 2, 5. Calon nomor 3. 3, 6. Jumlah suara sah partai politik dan calon 9, 0, 2, 2, 7. Lima belas Partai Solidaritas Indonesia. Suara partai 3, 5, 2, 4, 3. Calon nomor 1. 2, 5, 1, 8, 3. Calon nomor 2. 3, 3, 9, 6, 8. Calon nomor 3. 2, 1, 1, 8. Jumlah suara sah partai politik dan calon 9, 6, 5, 1, 2. 16 Partai Perindo. Suara partai 3. Calon nomor 1, 2, 7, 1, 6. Calon 2. Calon nomor 2. 1, 6. Calon nomor 3. 1, 1. Jumlah suara sah partai politik dan calon 2, 7, 6. (17) Partai Persatuan Pembangunan. Suara partai 6, 4, 2, 5. Calon nomor 1, 2, 9, 9. Calon nomor 2, 1, 9. Calon nomor 3, 7. Jumlah suara sah partai politik dan calon 6, 7, 5, 0. 24 Partai Umat. Calon Partai Umat. Suara partai 6. Calon nomor 1, 2, 8. Calon nomor 2, 1, 4. Calon nomor 3, 1, 8. Jumlah 6, 6. Data suara sah dan tidak sah. Jumlah seluruh suara sah 1, 3, 0, 6. 4, 3, 6. Jumlah suara tidak sah 3, 0, 4. Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah 1, 3, 0, 6, 7, 4, 0. Terima kasih. Terima kasih. Demikian tadi pembacaan rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu DPR yang berasal dari daerah pemilihan Provinsi Papua Pegunungan. Bisa kita sahkan atau ada catatan? Mulai dari kanan sini dulu ya. Sebentar. Urut-urut dari sini satu-satu. Silakan. Terima kasih pimpinan. Kepada KPU pertama, sebenarnya bukan saja formulir D hasil provinsi yang baru dibagikan. Sampai saat ini berdasarkan laporan saksi kami,
form D hasil kabupaten pun belum diterima oleh saksi. Jadi kami memang agak meragukan angka-angka ini. Terkait Kabupaten Yahukimo, berdasarkan catatan kami, dan ini juga terhadap Bawaslu, pertanggal 18 Maret kemarin sudah dibuat laporan dugaan pelanggaran administrasi terkait dengan pergeseran suara PDI Perjuangan di Yahukimo. Ada dari 10 distrik total perolehan suara PDI Perjuangan itu 20.026 suara. Namun di form D hasil provinsi ini 0. Kami punya bukti form D hasil distrik yang itu sudah dilaporkan untuk diketahui juga pimpinan Bawaslu RI pertanggal 18 PDI Perjuangan telah melaporkan itu ke Bawaslu Provinsi. Tapi sampai saat ini pelaksanaan pleno rekapitulasi tingkat nasional belum ada tindak lanjut sama sekali dari Bawaslu Provinsi. Yang berikut terkait dengan noken, harusnya sistem ikat itu kan kita tahu bersama, seluruh kesepakatan yang ada di masyarakat itu dituangkan dalam setiap formulir, baik formulir C hasil salinan, formulir D hasil distrik, atau biasa kalau umum disebut kecamatan, kalau di Papua lazim disebut distrik. Formulir D hasil distrik itu harusnya hasil ikat atau hasil kesepakatan masyarakat itu disalin baru kemudian jadi dituangkan dalam formulir pada tiap tingkatan. Sayangnya formulir itu juga tidak kami dapatkan. Alasan keamanan, Papua Tengah juga dari total 8 kabupaten, malah 6 kabupaten itu hampir seluruhnya 99% noken. Tapi mekanisme pelaksanaan pemilihan umumnya tetap sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Bawaslu misalnya melakukan tugas pengawasannya, ada laporan hasil pengawasan yang disampaikan pada tiap tingkatan. Jadi menurut kami apa yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu tadi, tidak semua hal bisa diselesaikan lewat proses mediasi. Karena suara rakyat itu merupakan kedaulatan mereka yang harusnya dipertanggungjawabkan, dan tugas Bawaslu untuk mengawasi terrealisasinya suara itu sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh masyarakat. Bukan sedikit-sedikit dengan alasan keamanan, lalu pendekatan mediasi. Atau jangan sampai itu hanya modus operandi untuk menutup tidak dilaksanakannya fungsi pengawasan oleh Bawaslu Provinsi. Jadi izin pimpinan, mohon berkenan nanti penyandingan data terkait Kabupaten Yahukimo karena PDI Perjuangan kehilangan 20.026 suara di situ. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut Partai Golkar. Ya, baik Ketua. Saya kira yang dijelaskan oleh kawan dari PDP tidak berbeda jauh. Ya, kita pahami bahwa memang betul sistem noken, tetapi tidak seperti semudah ini proses. Mas, mohon mic-nya didekatkan. Sudah hidup. Didekatkan. Tidak seperti ini prosesnya yang terlalu dimudah-mudahkan. Kita juga tahu semua peristiwa yang ada terjadi di sana karena kami juga punya perangkat yang menyaksikan seluruh proses di sana. Oleh karena itu, saya kira tadi sependapat Partai Golkar keberatan dengan hasil yang dicapai ini, ya, yang dibacakan tadi, dan kami akan bawa ke Mahkamah Konstitusi. Singkatnya seperti itu. Dan di situ kita akan tuangkan dan kita sandingkan semua yang kita miliki. Dan juga tidak akan menantangani hasil rekapitulasi di tingkat nasional ini. Terima kasih. Selanjutnya, silakan. Izin pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Sekretaris PKS Papua Pegunungan, sekaligus menjadi saksi di sini, sekaligus juga menyaksikan semua proses yang ada di Papua Pegunungan, merasakan. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang besar kepada KPU Papua Pegunungan. Bagaimanapun kondisinya bisa sampai di sini dan bisa
menjadi melaporkan ke KPU pusat dan akhirnya menjadi penetapan secara nasional. Kalau kemudian diurut-urut, seharusnya belum selesai di bawah. Yang semuanya harus diselesaikan di bawah. Karena KPU kabupaten, beberapa kabupaten pun belum selesai penetapan. Demikian juga KPU provinsi belum penetapan juga sebenarnya. Jadi apa yang dipresentasikan terakhir di hotel bukan Fox, Hotel Grand Allison itu hanya presentasi hasil dari KPU Kabupaten Tolikara. Pasca itu penyusunan dan pembacaan di hasil itu belum dilakukan. Penandatanganan belum dilakukan dan kemudian penyerahan di hasil juga belum dilakukan. Tapi sudah sampai di sini. Tapi apapun itu kami berikan apresiasi yang luar biasa dan kita semuanya juga berharap untuk Papua ke depannya pemilu akan menjadi lebih baik dan seluruh masyarakat juga akan merasakan bahwasanya demokrasi Indonesia itu adalah untuk yang terbaik untuk Papua. Bukan kemudian minta maaf kondisi hari ini seakan-akan demokrasi ini menjadi bukan yang terbaik untuk Papua khususnya. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Dengan suara yang ada ini kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Papua yang telah memberikan suara kepada Partai Keadilan Sejahtera. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Dari Partai Gelora, sebelumnya saya mengucapkan selamat bekerja dan buat Bawaslu dan KPU Provinsi Pegunungan Papua Pegunungan. Sebelumnya saya sampai semalam saya mendapat banyak laporan khususnya dari Tolikara Ketua. Dalam hal ini saya ingin menanyakan kepada KPUD Tolikara dan Bawaslu Tolikara terkait kejadian-kejadian khusus di Kabupaten Tolikara. Untuk KPU Tolikara saya ingin menanyakan, ada tidak informasi di bawah kaburnya kotak suara ketika baru turun itu dari pesawat Susi Air untuk distrik Dundu Tolikara? Itu satu. Untuk dan apa reaksi ketika kotak suara itu dibawa oleh salah satu simpatisan atau tim sukses partai dengan membawa atribut bendera, kotak suara itu diarak ke keliling kampung. Struktur kami DPD Tolikara sudah membuat laporan ke Bawaslu Tolikara, namun menurut mereka belum ada respon. Itu dua, Ketua. Yang ketiga, masih terkait di distrik Dundu, akhirnya disepakati ada pemilihan di situ dengan sistem noken ya, dan suara Partai Gelora, caleg Partai Gelora atas nama Wendy itu mendapat kurang lebih 1.222. Tetapi ketika pleno PPK atau PPD itu beralih ke suara caleg partai sebelah kami, Ketua. Nah ini kami belum mendapat respon dari Bawaslu dan KPUD Tolikara terkait hal itu. Itu untuk Tolikara. Bentar Mas, ini teman-teman KPU dan Bawaslu dicatat ya satu-satu ya. Nanti kan harus dijawab atau direspon. Silakan lanjut Mas. Dan di Tolikara juga ada 9 distrik yang kami adukan juga, tetapi belum ada respon, Ketua. Dan ini kami sudah tembuskan juga ke Bawaslu Provinsi dan KPU Provinsi. Kita dari Gelora sendiri untuk kabupaten kota, untuk DPRD Tolikara merasa kehilangan hampir 2 kursi di sana akibat suara kami hilang ketika di tingkat PPD dan pleno kabupaten kota. Bahkan saksi kami ketika di TPS ini masih di Tolikara tidak bisa mendapatkan hasil. KPPS menyuruh para saksi partai untuk mencatatkan saja angka perolehan.
dan nanti akan diberikan di tingkat PPD atau PPK. Rupanya di tingkat PPK atau PPD tidak diberikan sampai pleno kabupaten. Akhirnya diberikan di provinsi. Nah, itu menjadi ini yang kami ingin teruskan di dalam forum yang bagus ini, di mana ada Ketua KPU RI dan ada Bawaslu juga di sini, agar Papua yang bukan hanya Papua pegunungan yang kami dapat informasi sangat crowded masalahnya, jauh dari peraturan penyelenggaraan pemilu, di mana ada dari tingkat KPPS, PPD dan seterusnya itu tidak banyak yang tidak melaksanakan tahapan-tahapan sesuai aturan yang berlaku. Selain dari tidak dilaksanakannya amanat pasal 391 Undang-Undang Pemilu, yang dimana setiap PPS itu wajib menempel dan mengumumkan dan menempel salinan, C-salinan. Itu bukan hanya di Papua saja, tapi di provinsi lain juga banyak terjadi. Nah, ini akuntabilitas penyelenggaraan tahun ini kami juga menilai perlu mungkin kedepannya bisa diperbaiki lagi yang mulia. Tapi itu menjadi catatan kami khusus di Papua, baik Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Barat Daya, Papua Selatan dan lainnya. Ini menjadi catatan kami. Dan sekalian di forum ini, walaupun nanti masih ada sesi selanjutnya untuk Papua, Provinsi Papua, Papua Induk, tapi saya baru dapat langsung dari sekjen kami Pak Mahfud Siddiq bahwa untuk di Kabupaten sebentar yang mulia izin. Sarmi, di Kabupaten Sarmi ini saya sekalian aja mumpung masih di sini. Suara kami pada tingkat PPD, pleno kabupaten dan kabupaten dihilangkan oleh penyelenggara beralih ke partai yang lain. Dan kami sudah melakukan keberatan pada setiap tahapannya dan kami laporkan ke Bawaslu Kabupaten Sarmi. Alhamdulillah suara kami dikembalikan di Kabupaten Sarmi dan maka dari itu kursi yang tadinya pindah ke partai lain untuk Kabupaten Sarmi, insya Allah itu berdasarkan putusan Kabupaten Sarmi, Bawaslu Kabupaten Sarmi, ini akan menjadi milik Lora. Kalau izin sekalian yang mulia saya sebutkan atau saya bacakan. Mas, Sarmi kan bukan di sini. Ya, sekalian yang mulia. Nanti. Oh, oke, siap. Belum saatnya, ini masih Tapi, Papua Gunung. Oke. Sabar ya, sesuai dengan provinsinya Mas nanti. Untuk yang tadi kejadian Cukup khusus, ya? satu lagi yang untuk kejadian khusus yang kotak suara baru turun dari pesawat Susi Air dibawa oleh caleg. Iya, tadi sudah disampaikan. Nanti Pulau dijelaskan Sudiraya. satu-satu. Begitu ya? Oke, baik yang mulia. Baik. Terima kasih. Selanjutnya partai apa? Bentar, sesuai P3. ini dulu Ada. aja. Ada yang lain? Siapa? Demokrat? Silakan. Demokrat. Ya baik, terima kasih. Mungkin kami dari Partai Demokrat di sini sebelumnya kami memperoleh suara itu lebih khusus untuk di Kabupaten Tolikara. Kami memperoleh di situ 222-098. Maaf, 58. Terus itu setiap distrik itu kami menang mutlak. Apalagi Bapak William Mandik ini dia notabene sudah 2 periode DPR RI dan masyarakat Tolikara itu mereka tahu bahwa William Mandik itu siapa. Mereka tahu dan hasil mufakat dan kesepakatan sistem noken itu kami menang mutlak pada saat tanggal 14 itu. Tapi dalam perjalanan dari Tolikara ke Wamena, kemudian lakukan pleno di Wamena itu berubah.
Setelah dari situ sampai di Jayapura itu berubahnya sangat signifikan. Jadi kami dapat, kalau kami ikut di rekapan tingkat kabupaten, itu kami dapatnya itu dari saksi, ya kami dapat 58095 itu tingkat kabupaten. Tapi kalau di tingkat distrik itu kami sudah menang mutlak di Tolikara. Tapi dalam perjalanan ini berubah semua. Terus penetapan pas kemarin di Hotel Alison Sentani, itu berubah lagi. Berubah lagi di sini. Dari kami punya data yang ada 200 tadi, berubah menjadi 54871. Ini kan sangat jauh sekali. Jadi kami mau sesuai dengan alat bukti dan ini yang ada kami sudah ada, kami mau suara kami itu harus dikembalikan. Karena setiap ini kami sudah sampaikan pleno pada saat tingkat kabupaten kami sudah protes. Kemudian di tingkat kabupaten itu juga hasilnya kami tidak diberikan. Semua rata-rata kami tidak diberikan. Jadi bagaimana kami tahu hasil di lapangannya seperti ini, tapi berubah sangat signifikan untuk kami Partai Demokrat ini. Jadi kami mau sesuai dengan data yang kami punya ini harus kembalikan suara kami. Buktinya kami ada. Jadi mungkin salah satu bisa tayangkan di situ dari distrik Gika. Saya punya video dengan ini, kalau Pak Ketua izinkan saya bisa putar. Jadi ada beberapa distrik yang mereka sudah kesepakatan. Itu seperti Gika. Gika ini kami mereka kasih mutlak kesepakatan di lapangan, video apa segala macam lengkap. Tapi pada saat pleno di tingkat kabupaten kami dikosongkan. Itu ada beberapa distrik juga demikian. Sehingga kami mau harus ada pencocokan data yang kami punya dengan bukti-bukti yang kami bawa. Dan kami mau izin Pak Ketua, kita harus selesaikan sesuai dengan kita punya data ini. Jadi semua alat barang bukti, terus kesepakatan di lapangan, terus video dan segala macam kami punya ada. Jadi sebelum penetapan kami harus ada pencocokan dulu, kami mau seperti itu dari Partai Demokrat. Mungkin demikian, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Dari P3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan yang kami hormati, para seluruh pimpinan, dan wabil khusus kepada seluruh komisioner dari Papua Pegunungan. Yang pertama, P3 ingin menyampaikan bahwa turut berduka cita atas wafatnya salah satu warga dalam proses pemilu ini. Belasungkawa kami sampaikan karena ini bagian dari kita membangun bangsa bermartabat dengan nilai-nilai luhur orang-orang Papua yang mengedepankan nilai-nilai persatuan. Yang kedua, dengan proses pemilu yang telah diselenggarakan secara cukup ada tantangan besar dalam hal, terutama dalam di Provinsi Papua Pegunungan. Kita memahami bahwa Papua Pegunungan itu adalah area tanda kutip konflik, kita katakan begitu. Tapi di satu sisi DPT dan partisipasinya ini 100%.
maka sah-sah saja teman-teman berkata begitu karena dalil awalnya sudah kelihatan. Ini daerah konflik, daerah bermasalah dengan problematika sejak awal yang ada. Kemudian dari segi prosedural kepemiluan muncullah mulai tidak ada D1 tingkat kabupaten. Persoalannya konflik. Oleh karena itu, P3 sangat menghormati apa yang menjadi politik lokal Papua, yaitu sistem noken. Mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi bahwa itu adalah local wisdom. Kami hormati itu. Tetapi kami tidak menghormati bila ada orang yang berlindung di belakang noken itu. Atas nama warga Papua Pegunungan, ini jelas melanggar nilai-nilai. Noken jangan dijadikan alat untuk berlindung dari segala sesuatu yang merugikan rakyat Papua. Untuk itu dari P3 ingin mengatakan bahwa seluruh proses yang ada dari teman-teman partai politik juga, P3 ingin mengatakan bahwa Papua Pegunungan pada sore ini diharapkan dipending dulu untuk diperbaiki prosesnya agar tidak menjadi kecelakaan politik kita dalam membangun bangsa dan negara terutama Papua Pegunungan yang bermartabat. Baiknya begitu Pak Ketua, sehingga proses-proses yang diutarakan oleh teman-teman tersampaikan. Teman-teman komisioner menyiapkan apa yang mesti disiapkan sehingga kita menjadi bangsa yang bermartabat, bangsa yang berkomunikasi dengan baik dan benar. Demikian Pak Ketua. Sudah semua ya, saksi-saksi partai. Bapak Ibu sekalian, saya meyakini Bapak Ibu juga punya laporan mulai dari tingkat TPS, kemudian di tingkat PPD, distrik, kecamatan, di tingkat kabupaten kota, sampai di tingkat provinsi. Karena tadi sudah disampaikan bahwa ini sistemnya sistem noken, siapa yang berjanji, siapa yang mengikat janji mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten. Tadi kan masing-masing sudah mengatakan, kami punya ini, kami punya itu. Dan nyatanya ikatannya kan jebol semua, kan begitu. Kita nggak tahu siapa yang mengikat, siapa yang menjebol ikatan-ikatan perolehan suara itu. Dan dinamika di sana, ya faktanya memang begini nih. Oleh karena itu, dalam pandangan kami ini nggak mungkin kemudian ditelusuri satu persatu. Sekiranya Bapak Ibu Saudara sekalian ada data, ada fakta, silahkan dicatat di form keberatan, ditulis detail mulai dari siapa yang melakukan ikatan ini di TPS mana, di kecamatan mana, dan kalau mau ditelusuri di sini tidak akan memungkinkan itu dilakukan, gitu ya. Nah, oleh karena itu kami berharap teman-teman membuat catatan kejadian catatan keberatan detail mulai dari TPS, PPK, kemudian di tingkat kabupaten dan sampai di tingkat provinsi. Nah, namun demikian sebagaimana di forum-forum yang sebelumnya yang sudah bahwa apapun yang sudah ada di sini kan harus kita anggap benar nih, sampai kemudian ada keputusan atau ada pihak yang menyatakan bahwa ada bukti sebaliknya gitu. Nah, oleh karena itu teman-teman Bawaslu juga tadi mengatakan situasinya seperti itu, menggunakan mediasi, dan kalau misalkan mediasi itu dianggap benar, pendekatannya Bawaslu, dan kesepakatan berjenjang tadi juga dianggap benar, katakanlah perjanjiannya semula dari TPS. Begitu ada perjanjian baru di tingkat kecamatan, kan perjanjian di TPS batal. Secara hukum loh ya. Demikian juga ketika sampai kabupaten ada perjanjian baru, perjanjian di TPS, kecamatan juga bisa jadi batal. Cuman yang bisa memastikan ini kan situasi di lokal. Siapa yang membuat perjanjian, siapa yang membuat kesepakatan, siapa yang membuat perikatan-perikatan itu. Saya kira kan begitu memang prinsipnya ya. Oleh karena itu, karena memang situasinya demikian, langkah yang paling memungkinkan ya Bapak Ibu yang menyatakan keberatan, kami siapkan form keberatan dan nanti dicatat situasinya, misalkan tadi ya ada buktinya ini membuat perjanjian di tingkat
TPS dengan ini suaranya akan sekian, di kecamatan sekian, tapi kenapa tiba-tiba di kabupaten berubah? Mungkin yang perjanjian tadi membuat perjanjian dengan pihak lain yang baru, kan kita nggak tahu juga. Nah, ini yang saya kira langkah yang paling memungkinkan begitu yang dilakukan. Nah, silakan ada yang mau sampaikan. Izin Pak Ya, Ketua, ini didekatkan Mbak, didekatkan mic-nya. sudah ya. Dari 8 kabupaten ya di Papua Pegunungan, ini semuanya pakai metode noken? Semuanya? 8 noken semua? 8 ini. Yang tidak noken mana? Yang tidak noken itu iya, Pegunungan Bintang itu 478. Enggak Mas, enggak usah suaranya. Di kabupaten mana yang tidak noken? Kabupaten Jalimo dengan Pegunungan Bintang. 2 ya? Iya. Dari 8 itu 2 tidak pakai noken, yaitu Yalimo dan Pegunungan Bintang. Yang 6 semuanya noken, 6. Iya. Iya kan? Iya. Kan jumlahnya 8, dikurangi 2 kan 6. Jangan ragu-ragu. Iya. Jadi yang 6 itu noken. Ya, yang 2 tidak noken, yaitu Yalimo dan Pegunungan Bintang. Begitu ya? Ya, benar. Terus Iya. silakan. Oke. Ini yang disampaikan Pak Ketua tadi kan kalau kita masih ada keberatan-keberatan, kita catatkan pada keberatan saksi atau kejadian khusus di pleno ini. Ini yang menjadi soal adalah ini kan kita kemudian dipaksa oleh keadaan untuk menerima kondisi. Karena kita tidak punya data penyanding kemudian karena dari proses yang dilakukan oleh teman-teman Papua Pegunungan, dari proses pleno di tingkat kecamatan, kemudian di tingkat kabupaten, provinsi, itu hasilnya kita baru dapatkan hari ini sebelum pembacaan tadi. Nah, sehingga kemudian kalau dari PKB memang kita tidak punya data penyanding ya saat ini. Nah, kalau tadi ada teman-teman partai lain yang bisa memberikan data penyanding yang dimaksud tadi, sebelum ditutup mungkin Pak Ketua bisa diberi kesempatan sehingga kemudian kita bisa tahu. Ini kan kita kemudian jadi dipaksa harus makan, harus minum Aquali mineral padahal saya pinginnya minum Palpi Ice misalnya gitu. Terima kasih Pak Ketua. Kalau memang ya Pak yakin semuanya mau dibuka di sini karena persimbungannya antar partai. Gitu. Ini pengalaman yang sudah di forum kita ini, kalau persinggungannya antar partai dan tidak memungkinkan untuk dicek satu persatu di sini, kan kemudian jalan keluarnya adalah membuat catatan keberatan di daerah mana, misalkan distrik mana, kampung mana, dan kemudian sampai ujungnya di kabupaten mana, kan begitu. Gitu. Saya kira begitu ya, Bapak Ibu. Silakan ada lagi. Sedikit menanggapi pernyataan Ketua tadi terkait adanya perjanjian baru, perjanjian lama dengan sistem noken. Saya rasa apa yang Ketua sampaikan itu adalah bentuk pemakluman dari situasi. Bukan Mas, saya mengatakan kita tidak tahu. Siapa tahu ada perjanjian baru, ya kan? Saya tidak mengatakan ini kan sama-sama tidak bisa memastikan ini. Kalau tadi mengatakan kami di TPS ini sudah ada ikatan sekian, di distrik ada ikatan sekian, loh begitu sampai kabupaten kok jadinya 0. Kan sama-sama nggak tahu ini. Siapa tahu, ya kan? Yang membuat perjanjian itu membuat perjanjian baru. Yang membuat perikatan awal, membuat perikatan baru. Ini kan kita nggak tahu, sama-sama nggak tahu nih di lapangan. Gitu loh Mas. Ya, Yang saya maksud. saya Nah kalau situasinya begitu, teman-teman yakin nggak? Kan sama-sama nggak yakin kan? Kalau saya dengarkan ini. Semua yang ada di sini, semua saksi nggak yakin dengan situasi itu. Nah untuk sampai pada keyakinan, ini kan perlu pembuktian. Ini prosesnya kalau di sini nggak memungkinkan. Ya, gitu ya Mas. Tapi ada proses yang lain. Saya tidak ingin mengatakan mau ditempuh di mana ya. Tapi di sini nggak memungkinkan lagi. Gitu. Ya, jadi maksud saya begini Ketua.
Kalau ini kan tahapan pemilu, bukan dan ini sesuatu yang sakral bagi demokrasi kita. Kalau memang sudah terjadi perjanjian di tahap awal untuk TPS dan ketika nanti di Papua itu dengan sistem noken ada perubahan perjanjian menjadi perjanjian baru lagi pada tingkat PPK pleno, saya pikir itu tidak kita merujuk pada perjanjian yang sebelumnya, perjanjian lama atau perjanjian awal. Karena ini demi demokrasi kita. Tahapan pemilu ini tidak jadi main-main di Papua dengan sistem noken yang selalu berubah-berubah perjanjian-perjanjian tersebut. Siapa yang menguntungkan siapa akhirnya, yang mampu beli siapa nanti. Itu kan bahaya buat demokrasi kita ya, Ketua. Sekian. Makasih. Ketua. Terakhir ini ya. Jawab dulu, di sana belum jawab. Jawabnya dulu. Respon KPU. Ini Mas, betul ini. Terkait yang kami sampaikan, sebenarnya keberatannya sudah disampaikan di pleno provinsi. Surat keberatannya ada kan terkait kehilangan suara di 10 distrik itu. Kami punya sandingan data form D hasil distrik dari 10 distrik tersebut. Di Tolikara. Di mana? Yahukimo. Oh, Yahukimo. Yang ini Yahukimo, PDI. Demokrat di Tolikara. Saya mau ngomong tapi nggak enak. Maksud saya kan kira-kira pembagiannya udah sama-sama dibagi. Itu ya, Bapak Ibu. Baiknya dipending dulu Ketua, biar mereka Ya menyadarkan dipending diri untuk masing-masing. apa? Sama-sama nggak meyakinkan kan? Seperti arahan Ketua, biar Ya. mereka menjadari dulu masing-masing, begitu Ketua. Dipending aja dulu. Berangkat ini sudah sama-sama punya kesadaran kan. Semula punya ikatan berapa di TPS, lalu di PPD, di kecamatan kan begitu. Nah, oleh karena itu jalan yang paling memungkinkan kita tempuh bagi yang punya catatan keberatan dituangkan dalam catatan keberatan dengan detail-detail misalkan perolehan di desa kelurahan atau dimulai di TPS dan seterusnya sampai kabupaten. Tapi dari situasi ini kita nggak memungkinkan untuk kita telusuri satu-satu di forum ini. Kira-kira begitu? Cukup ya? Sedikit lagi. Mbak Andi silakan. Ya kita paham juga sih situasinya ya. Apalagi sedang puasa ini. Jadi pertama saya sepakat tidak mungkin kita bisa menyelesaikan dalam forum ini. Karena masing-masing partai pasti punya catatan sendiri dan bukti masing-masing. Tapi kita juga sudah nggak punya waktu kalau seperti cara kemarin bahwa harus ke Bawaslu dan dibawa kembali ke forum ini karena ini hari terakhir. Seperti yang pernah saya sampaikan bahwa apa solusinya kalau H-3, H-1 dan hari terakhir kan sudah tidak mungkin, pasti ranahnya Mahkamah Konstitusi juga ujung-ujungnya. Yang pasti bahwa yang sejak minggu lalu saja yang kita bawa ke Bawaslu itu untuk Partai Demokrat ada 6 dapil sampai dengan saat hari terakhir ini belum ada yang selesai di Bawaslu. Sehingga belum ada juga yang bisa kita bawa kembali ke forum ini. Nah untuk yang Papua Pegunungan, saya juga yakin teman-teman KPU Provinsi nggak mampulah menjawab semua apa yang kita sampaikan. Begitu dinamikanya di lapangan dan juga tidak ada aturan yang mengatur secara eksplisit. Tadi misalnya ketua adat sudah memberikan suara kepada si A. Itu kemudian bisa berubah kepada si C di level PPK atau distrik. Bisa berubah lagi di level kabupaten kepada si Z. Nah ini pedomannya belum ada. Yang mana yang dipedomani? Kalau yang pertama mengatakan kami menerima yang pertama, kami yang berhak. Itu enggak tuntas memang. Kami juga Demokrat bisa mengatakan kami yang terakhir, kami yang berhak. Nah ini payung hukumnya pakai payung hukum yang mana gitu misalnya. Nah karena itu ini ada pekerjaan kita bersama termasuk Bawaslu dalam hal ini. Terkait dengan urusan ini memang ya ujung-ujungnya jatuhnya ke Mahkamah Konstitusi saya kira Mas Hasim urusan ini. Karena di sana memang bisa dibuka semua. Demokrat juga saya lihat ini bawa bukti-bukti perjanjian dengan
distrik-distriknya dengan ketua-ketua adat, dengan fotonya, videonya lengkap juga, perjanjian-perjanjian kesepakatan itu ada. Jadi ini saya kira memang asas keadilannya tidak bisa kita selesaikan di forum ini, saya sepakat ya. Tetapi mohon nanti KPU Bawaslu kembali mencermati ulang, mengkomunikasikan ulang dengan PPK-nya, KPU kabupatennya. Kita juga paham situasi di lapangan dengan dinamika keamanan gitu ya. Tapi yang pasti bahwa saya kira Partai Demokrat untuk Papua Pegunungan ini memang tidak menerima hasil keputusan rekapitulasi baik oleh KPU Provinsi maupun KPU RI dan akan mengajukan pasti kelanjutan gugatan ini sesuai dengan mekanisme. Saya mungkin tetap akan ke Bawaslu juga dan mudah-mudahan bisa dicermati karena ini terkait dengan banyak partai. Saya kira waktunya juga pendek gitu ya, mungkin ada cara dan pasti ujungnya terakhir kita ke MK. Saya kira gitu Mas Hasim. Jadi prinsipnya provinsi juga enggak ada yang tanda tangan semua saksi. Saya enggak tahu kalau di sini nanti yang pasti Demokrat akan tidak menandatangani dan akan majukan keberatan-keberatan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Mas. Menambahkan. Terima kasih Pak Ketua. Saya dari PSI. Pertama kami ingin mengapresiasi kerja keras KPUD Papua Pegunungan dan juga KPU Pusat. Saya pikir memang salah satu tantangan terbesar adalah kita tidak punya kemewahan waktu untuk menunda atau memeriksa semua keberatan-keberatan ini satu persatu. Meskipun tentu saja kita harus menghormati hak masing-masing partai apabila mereka merasa ada hal yang tidak sesuai. Dan saya sepakat dengan Ketua bahwa sebaiknya kalau memang ada data, ada bukti, silahkan menggunakan saluran yang tersedia melalui Bawaslu. Jadi saya pikir kami merasa bahwa memang hari ini sebaiknya kita sahkan. Terima kasih. Saya mohon, saya kira sudah ya Mas, sudah 3 kali bicara. Teman-teman sekalian, para saksi saya mohon nanti catatan keberatannya dibuat detail, supaya nanti teman-teman KPU Provinsi Papua Pegunungan juga ada catatannya. Seperti sama Mbak Andi tadi, Mbak Andi tadi mengatakan, tolong nanti juga ditelusuri. Nah, supaya teman-teman KPU Provinsi dan juga nanti teman-teman Bawaslu Provinsi melalui jajarannya di kabupaten kota, nanti teman juga melalui PWD, itu menelusuri, mohon dibuat catatan yang detail ya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, yang disampaikan Mbak Andi dan juga beberapa teman saksi partai tadi, bahwa sudah ada ikatan, apapun bentuknya, misalkan ikatan ini kan antara tokoh di tingkat lokal, di kampung mestinya ya. Tapi mohon menjadi perhatian ya, ikatannya ini bukan dengan PPD. Kalau ada tanda tangan perjanjian atau perikatan antara saksi partai dengan PPD, PPD mengatakan akan kami bagi sekian, ini pidana ya. Teman-teman Bawaslu ya mohon dicermati, teman-teman KPU Provinsi, nanti kalau ada bukti-bukti tanda tangan apa itu namanya perikatan suaranya dengan penyelenggara, itu batal demi hukum hasilnya ya. Yang kedua, ini kan pelanggaran administrasi dan pelakunya tindak pidana ini. Jadi yang dimaksud perikatan itu bukan dengan penyelenggara sekali lagi. Jangan mentang-mentang kemudian nokennya dengan penyelenggara, kan repot. Bukan itu. Ini filosofinya kan tokoh masyarakat yang dipercaya oleh masyarakat, memberikan pandangan kepada masyarakatnya, ini profil partai, ini profil calon, siapa mau milih siapa, misalkan. Begitu ditentukan mau milih partai ini, mau milih calon ini, nah dialah yang akan mewakili, tapi kan dimulai dari bawah. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu, jadi kalau perikatannya ada nanti buktinya dengan penyelenggara itu enggak benar. Saya kira demikian bisa kita sahkan perolehan suara untuk pemilu DPR RI yang berasal dari daerah pemilihan Provinsi Papua Pegunungan, gitu ya. Bismillah sah. Selanjutnya pemilu DPD. Sebelum diteruskan, saya mau membacakan surat mandat dari calon DPD. Calon DPD berasal dari Papua. Oh, ini Papua
anu Mas, bagus ya, Papua Induk ya, bukan gunung ini ya. Oh, dari Papua Gunung ada saksi yang hadir? Calon DPD? Surat mandatnya? Oh ada ya, oke. Bentar, belum sampai ke saya. Semua yang ini terpilih semua. Ya. Yang pertama Mas Bagus, ini bukan mandat ini, perjanjian pemberian suara ini. Ini saya bacakan. Saya bacakan ya. Menarik ini. Berita acara serah terima suara, kan? Calon DPD RI atas nama, nggak usah saya bacakan ya, yang diseberahkan kepada calon ini. Oh, jadi ada calon. Pada hari ini Senin tanggal 2 ini ya, bulan Maret tahun 2024, yang bertanda tangan di bawah ini nama dan seterusnya. Dalam hal ini disebut sebagai pihak pertama yang menyerahkan kepada nama ini sama-sama calon DPD ini. Dalam hal ini selanjutnya disebut pihak kedua yang menerima, yang pertama menyerahkan, yang pihak kedua menerima. Dengan ini menyatakan bahwa pihak pertama telah menyerahkan kepada pihak kedua dan pihak kedua telah menerima penyerahan suara yang diserahkan sebanyak titik-titik suara. Jadi intinya ini pihak pertama sudah mengikhlaskan suaranya dihibahkan nanti kepada calon kedua. Nah, berapa suaranya tergantung di sini, nampaknya begitu. Ini bukan surat mandat, Mas. Sudah saya baca pelan-pelan, siapa memberikan mandat kepada siapa, kok penyerahan suara. Pak, mereka bilang, saya langsung kasih ke TPU. Nah, yang berikutnya adalah calon DPD atas nama Sopater Sem. Kemudian menerangkan memberikan mandat kepada saudara Sopater Sem, kepada dirinya sendiri, betul ya? Betul. Betul? Betul. Hadir? Hadir. Oke, ini saudara Sopater Sem ya, Ya. memberikan mandat pada dirinya sendiri, betul? Iya, Betul ya? karena tadi arahan begitu. Jadi Enggak saya tanya, betul ya? Betul. Tidak kepada orang lain kan? Ya. Oke. Yang berikutnya calon DPD atas nama Matias Heluka, memberikan surat mandat kepada saudara Aminus Giban, betul ya? Saya sendiri calon Oh, DPD. nama siapa? Matias Heluka. Oke. Ini saudara Matias. Siap. Matias Heluka, calon ya? Calonnya. Tidak memberikan mandat kepada orang lain? Tidak, itu saya sudah bikin mandat punya, tapi saya kirim lewat WA, jadi langsung. Oke, jadi yang semula memberikan mandat kepada saudara Aminus Giban tidak jadi? Tapi saya sendiri yang hadir. Enggak saya tanya, saudara Aminus Giban enggak jadi ya? Siap. Oke, berarti hadir sendiri ini, calon ya? Baik, terima kasih. Mas. Silakan dilanjutkan pembacaan rekapitulasi hasil pemilu DPD di Provinsi Papua Pegunungan. Model D hasil Provinsi DPD. Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah di tingkat provinsi dari seluruh kabupaten kota pemilihan tahun 2024 Papua Pegunungan. Model D hasil Provinsi DPD. Data pemilih dan pengguna
hak pilih. Data pemilih. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap DPT. Laki-laki 701.582. Perempuan 604.832. Jumlah laki-laki dan perempuan 1306414. B. Pengguna hak pilih. 1. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap. Laki-laki 701.271. Perempuan 604.676. Jumlah laki-laki dan perempuan 1305947. 2. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan DPTB. Laki-laki 199. Perempuan 149. Jumlah laki-laki dan perempuan 348. Mas Melgi, mic-nya didekatkan. Nah, 3. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus DPK. Jumlah laki-laki 298. Perempuan 147. Jumlah laki-laki dan perempuan 445. Jumlah pengguna hak pilih laki-laki 701.768. Perempuan 604.972. Jumlah 1306740. Data pengguna surat suara. 1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT. 1335204. Jumlah surat suara yang digunakan 1306740. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos. 5. Jumlah surat suara yang tidak digunakan, tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan 28459. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih. Laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Data perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Nomor dan nama calon 1. Arianto Kogoya 341.084. Demianus Sub SC 38402. Mas Melgi, calon nomor sekian gitu. Siap. Ulang. Nomor 2, calon nomor 2, Demianus Sub. Calon nomor 2,
38402. Calon nomor 3 67959. Calon nomor 4 82161. Calon nomor 5 79563. Calon nomor 6 calon nomor 5 79568. Calon nomor 6 2000432. Calon nomor 7 21971. Calon nomor 8 30320. Calon nomor 9 171205. Calon nomor 10 23454. Calon nomor 11 50754. Data suara sah dan tidak sah. A. Jumlah seluruh suara sah 1305090. Jumlah suara tidak sah 1650. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah 1306740. Demikian, terima kasih. Terima kasih teman-teman KPU Provinsi Papua Pegunungan. Demikian tadi pembacaan rekapitulasi hasil perolehan suara untuk pemilu DPD yang berasal dari daerah pemilihan Provinsi Papua Pegunungan. Dapat kita sahkan ya? Bismillah, sah. Bapak Ibu saudara sekalian, demikian tadi pembacaan rekapitulasi hasil perolehan suara untuk pemilu presiden, pemilu DPR, dan pemilu DPD di Provinsi Papua Pegunungan. Sebelum kita akhiri, Pak Ketua, silakan Pak sambutan. Ketua, sebelum ditutup, Ya. minta form keberatan ya dari hasil Oke. Papua Pegunungan Mas, dari form Partai keberatan. Kebangkitan Bangsa. Ya, nanti disiapkan oleh tim kesekjenan KPU. Terima kasih. Ya, Izin Pak Ketua. ya, ada lagi? Mengingatkan Pak Ketua, yang pertama kami masih punya belasan form keberatan yang belum ditandatangani oleh Pak Ketua. Ya, nanti. Sudah di Ya, sekretariat. nanti saya tanda tangani, Siap. Mas. Tadi sudah diajukan ke saya itu ternyata baru dicatat hari ini kejadian-kejadian yang kemarin-kemarin. Nanti saya Kemudian tanda yang tangani. kedua Pak Ketua, tadi ada Jawa Tengah juga yang kemarin kita minta Ketua berita acara Oke. surat suara dan lain sebagainya. Terima Apa kasih namanya? Ketua. Surat suara ya, penerimaan dan penggunaan dan seterusnya di kabupaten kota yang sudah ada catatan di keberatan. Betul Ada nama Ketua. detail-detailnya. Termasuk yang kemarin di Gorontalo kejadian di Pohuwato salah memasukkan Data. hasil suara Pilpres Kabupaten Pohuwato, Gorontalo dan Datanya ya. siap. yang Ada kemarin. Ketua catatannya di Ya. sekretariat. Terima Terima kasih. kasih. Silakan Ketua. Sambutan singkat. Ya. Ketua, izin sebentar. Satu Oke, lagi. silakan. Tadi pertanyaan saya belum dijawab oleh Bawaslu Tolikara terkait kotak suara dan surat suara yang turun dari pesawat Susi Air dibawa oleh tim ses caleg. Kita sudah laporkan.
Ya nanti sampai Mas kan dicatat saja, sudah kita putuskan kan begitu, dicatat semua ya. Ini KPU provinsi Bawaslu provinsi nanti juga memberikan catatan kejadian khusus ya di sini ya terhadap pertanyaan disampaikan tadi. Begitu ya? Ya Ketua. oke. Baik. Baik, terima kasih kepada pimpinan KPU RI, Pak Ketua dan anggota, juga kepada pimpinan Bawaslu RI, Ketua dan anggota, dan kepada semua saksi partai politik dan saksi dari DPD dan nomor 1 dan 2 calon presiden 3, kami menyampaikan banyak terima kasih dan jujur kami melaksanakan tugas memang benar-benar berat. Jika saja kalau Bapak Ibu mungkin datang ke sana lihat kami kerja. Tapi kami bisa selesaikan ini dengan baik dan sekali lagi saya menyampaikan banyak terima kasih. Mungkin tadi banyak masukan saran kepada kami. Mari sama-sama kita merubah. Tidak hanya kami penyelenggara pemilu itu sendiri. Kita butuh masukan saran. Kemudian pimpinan kita dari KPU RI bisa membuat suatu regulasi kepada kami untuk melaksanakan. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan atas perhatian kami dari KPU Papua Pegunungan menyampaikan banyak terima kasih. Wah. Terima kasih kepada teman-teman KPU Provinsi Papua Pegunungan. Salam hormat kami dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada teman-teman KPU Provinsi Papua Pegunungan yang telah menyelenggarakan pemilu 2024. Sampaikan salam hormat kami kepada teman-teman KPU Kabupaten Kota Papua Pegunungan, teman-teman PPK, PPD, PPS, dan juga KPPS dan juga Pantarlih di Papua Pegunungan. Sampaikan salam hormat kami kepada pimpinan daerah di Papua Pegunungan. Kepada teman-teman Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan, kami ucapkan terima kasih yang mengawal proses-proses pemilu di Provinsi Papua Pegunungan. Saya kira demikian, silahkan geser tempat. Bapak Ibu, sebelum kita rehat, kami diingatkan teman-teman Bawaslu bahwa pada waktu kita melakukan rekapitulasi Provinsi Papua Barat Daya kemarin, itu ada yang kelupaan melakukan koreksi untuk perolehan suara DPD. Jadi sebetulnya di dalam catatannya Bawaslu Provinsi dan juga catatannya KPU Provinsi Papua Barat Daya itu sudah ada, tapi kemarin kelupaan untuk disampaikan, sehingga karena memang sudah ada catatannya kita koreksi dulu untuk pemilu DPD. Silakan KPU Provinsi Papua Barat Daya dan Bawaslu Barat Daya, Papua Barat Daya. Mas Bagus, tolong tim operator Papua Barat Daya untuk pemilu DPD. KPU Provinsi Papua sudah siap ya? Sudah ya, diminta masuk aja. KPU Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua sudah siap? Silakan di Mas Bawaslu Provinsi Barat Daya ada? Ada. Iya. Iya. Mas Papua Barat Daya, Mas Bagus, Andi Bagus, alat kerjanya.
Sudah? Siap, sudah. Bentar, Pimpinan. yang ditanya yang di sana. Nanti kalau sudah dikasih kesempatan baru dibunyikan mic-nya ya. Terus ke bawah. Coba dicek ke atas. Coba dicek ke atas untuk memastikan ini Papua Barat Daya. Benar. Terus betul ya? Benar. Oh, filenya sudah benar ya? Oke, Papua Barat Daya ya. Oke. Ya. Yuk, untuk perolehan suara pemilu DPD. Silakan Ketua KPU Provinsi Papua Barat Daya menyampaikan yang akan ada koreksi kemarin terlewatkan calon nomor urut berapa dan suaranya berapa. Baik. Terima kasih pimpinan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan anggota KPU Republik Indonesia, yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Republik Indonesia, yang saya hormati pula Bapak Ibu, para saksi peserta pemilu, saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden, saksi dari partai politik, dan saksi dari calon perseorangan, anggota DPD, dan juga Bapak Ibu para tamu undangan, hadirin yang berbahagia. Hari ini kita kembali lagi Papua Barat Daya. Pada 2 hari yang lalu kami telah melaksanakan pembacaan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan Mas, suara. masalahnya apa? Langsung saja. Baik. Ya. Ada yang terlewatkan tidak dilakukan koreksi, betul ya? Baik, ya. Calon nomor urut berapa atas nama siapa? Ya, izin pimpinan, sebelumnya mungkin kami mohon maaf. Udah Mas. Calon nomor Baik, berapa calon dan nomor nama urut, atas nama siapa? calon nomor urut 8. Calon nomor urut 8. Oke. Iya. Itu Iya, setelah proses pleno kemarin, terdapat kejadian khusus yang kami temukan, yaitu itu sudah dikoreksi ya sebetulnya di provinsi. Iya. Tapi lupa di input. Benar. Oke, ya udah. Kami sudah Mas, koreksi. Mbak, buka Excel segera. Iya. Ditulis di B2. Semula. Terus di D2. D2, koreksi. Oke. Terus di bawahnya semula, Mas. Di A5 total. Oke, semula berapa? Ditulis, dibuka alat kerjanya. Nomor 8 yaitu di copy. Bukan di total ya Mas, di bawahnya semula itu. Di bawahnya semula ya. Mas, KPU, koreksinya bertambah atau berkurang? Bertambah. Bertambah berapa? 133. 133, ditaruh tengah Mas, di C3. 133. Oke, koreksinya menjadi oke. Cek di alat kerjanya. Suara sah paling bawah.
Kopi. Bawah urutan total. Ya. Nah, ditambah 133. Menjadi 330733, betul ya? Iya. Betul ya? Iya. Baik, Mas, Mbak, ini hasil koreksinya dimasukkan ke alat kerja. Angka 8, menurut 8. Ya. Oke, coba cek totalnya menjadi berapa suara sah. Dicek dengan yang tadi. Ya, sudah sama atau belum? Sama ya? Coba disandingkan, Mas. Tadi yang Excel-nya berapa jadinya? 330733 ya. Betul ya? Iya. Betul, oke. Terus suara sah dan tidak sah itu masih merah kenapa? Hah? Belum dikurangi gimana sih? Ya. Oh, dikurangi ya. Suara tidak sah. Apanya yang dikurangi, Mas? Hah? Kalau ditambah 133, suara sahnya ya, ini berarti kan di bagian atas, pemilih hadir juga ditambah 133. Kemudian jumlah surat-suara digunakan juga tambah 133. Begitu ya? Coba dicek ke atas, Mas, paling atas. Nah, dicek yang surat suara digunakan dulu, Mas. Surat suara digunakan. Nah, disandingkan dengan yang tadi itu. Menjadi berapa? 330733. Ya. Ini apa ini? Oh, sorry. Betul ya? Surat yang digunakan kan. Oh, ini sahnya ya. Sah tidak sah berapa total tadi? Paling bawah. Itu berapa? Nah, 363 675. Nah, ini ditulis di surat suara yang digunakan. Itu. Copy. Taruh atas yang surat suara digunakan. Surat suara digunakan ya. Ya. Yang digunakan ya. Ya. Kemudian yang hadir, coba dicek ke atas, Mas. Ada nggak catatannya ini? Yang hadir kemudian yang berubah pemilih dari mana? DPT, DPTB atau DPK? Enggak ada. Ada apa enggak, Mas? Enggak ada. KPU? Enggak di catatan di provinsi itu ada apa enggak? Ini menunjukkan bahwa kalau mau mengubah suara itu enggak bisa suara saja, harus diruntut. Pemilih yang hadir berapa, surat suara yang digunakan berapa. Kalau mau di ujuk-ujuk langsung suara aja itu ada enggak? Nanti kalau sudah ada pemilih yang hadir dari sumber mana, DPT, DPTB atau DPK, lalu kita masih diskusi lagi, laki-laki atau perempuan menempatkannya. Selama ini yang kita sepakati, kita lihat jumlah populasinya. Kalau banyak laki-laki ya kita anggap itu bersumber dari laki-laki. Tapi kalau 133 ini kan juga banyak. Ada enggak? Kalau enggak ada sumbernya, ya
Kenapa kok tiba-tiba suaranya jadi 133? Mohon maaf ya, ini nggak bisa dikoreksi nih. Gitu loh. Kecuali kalau di catatan kejadian khusus kemarin di KPU Provinsi, ada runtutannya. Kalau ujuk-ujuk suara saja, mohon maaf ini nggak bisa nih dikoreksi. Teman-teman Bawaslu hadir? Hadir ya? Kemarin ketika rekap di KPU Provinsi, ada catatan kejadian khusus ya, betul? Koreksi DPD, betul ya? Ada koreksi 133 suara bertambah untuk calon nomor 8, betul? Nah pertanyaan saya, ada runtutannya enggak? Itu kemudian yang berubah pemilih yang hadir dari sumber yang mana? DPT, DPTB, atau DPK? Kalau enggak ada, mohon maaf, enggak bisa kita koreksi di sini. Karena harus ada runtutannya ini. Dibaca aja, ada enggak? Kalau enggak ada, bilang aja enggak ada. Clear. Izin Ketua Majelis Sidang untuk pleno tingkat Provinsi Papua Barat Daya, saksi sempat menunjukkan C hasil, maka disesuaikanlah dengan D hasil C dari hasil TPS waktu itu. itu 2 TPS. Karena alat bukti itu kita rekomendasikan untuk dikembalikan. Ya, kalau dikembalikan kan suara. Iya. Tapi kan ternyata nggak bisa suara saja. Nggak bisa dikembalikan suara saja, Mas. Karena kalau suara ditambah, itu kan pertanyaannya berarti ada pemilih yang hadir nambah. Nah pertanyaan saya, 133 suara ini, ada nggak perubahan pemilihnya? Teman-teman KPU ada nggak? Nggak ada kan? Saya tanya, ada nggak? Jangan ragu-ragu, Anda ini yang mengusulkan gara-gara ada catatan kejadian khusus di Papua Barat Daya. Kalau nggak ada nggak bisa ini ngarang-ngarang. KPU Provinsi Papua Barat Daya, ada nggak? Tidak ada, Pak. Tidak ada kan? Nah kalau tidak ada gimana kita bisa mengubah-ubah jumlah pemilih yang hadir? Ini dua-duanya nih, Bawaslu sama KPU. Karena kejadiannya di rekap provinsi. Nggak ada kan? Halo, yang tegas. Mic-nya dipegang, disuarakan. Ada nggak? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Yakin? Ya. Yakin ya? Ini nggak bisa loh kalau hanya suara saja diakomodir, tapi kemudian nggak bisa dilacak pemilihnya dari mana, lalu siapa yang hadir kan harus dilacak satu-satu ini. Itu ya. Oke, kalau gitu untuk Papua Barat Daya kita tutup dan tidak terjadi perubahan. Dikembalikan ke semula. Mas, Mbak, operator di ando-ando kembali ke semula, kita periksa lagi. Coba dicek dokumennya Mas, formulirnya. KPU. Dibuka formulir DPD, perolehan suara calon nomor 8 dicek. Dokumenmu dibaca. Nomor 8, perolehan suaranya berapa? Perolehan suara calon nomor 8. Ya. Calon nomor urut 8, 32, 525. Oke ini ya, tidak berubah ya. Oke turun, dicek, suara sah. Total. Baca. 363, 542. Bukan, suara sah Mas, suara sah. 330. Jumlah seluruh suara sah 330, 600. Oke, total sah dan tidak sah. Mic-nya didekatkan. 363, 542. Oke,
Clear ya? Ya, nggak bisa kita lakukan perubahan ujuk-ujuk langsung suaranya, karena harus dilacak berapa pemilih. Kok tiba-tiba jadi 133, dari mana, kabupaten mana, kecamatan mana, TPS mana, atas nama siapa, begitu Mas. Itu ya, bisa dipahami ya KPU, Bawaslu. Jadi nanti kalau ditanya-tanya lagi kenapa kok nggak diakomodir yang 133, nah, nggak ada lacakannya dari mana ini, ya. Dan pada faktanya angka 133 itu tidak mengubah posisi perolehan suara, peringkat nomor 1 sampai nomor 4. Begitu ya, tidak mempengaruhi perolehan potensi calon terpilih. Betul ya? Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat, gilirannya KPU Provinsi Papua tampil. Bapak Ibu saudara sekalian, kami mohon izin kita skor 10 menit ya untuk sholat asar, belum sholat asar soalnya. Kita skor 10 menit, rehat sholat asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya untuk gunakan hak pilih.
Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Skors dicabut dan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional pemilu 2024 dinyatakan dibuka dan dilanjutkan lagi. Selanjutnya KPU Provinsi Papua sudah siap ya? Siap. Kita akan melakukan rekapitulasi untuk pemilu di Provinsi Papua. Teman-teman KPU Papua nanti ketua membuka, kemudian sampulnya ditunjukkan kepada semua saksi, dan kemudian dibuka, dibacakan mulai dari pemilu presiden ya. Terus nanti setelah selesai pemilu DPR dan pemilu DPD. Silakan ketua. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati Ketua KPU RI beserta Komisioner KPU RI. Yang saya hormati Ketua Bawaslu beserta Komisioner Bawaslu RI yang saya hormati, para saksi parpol yang hadir pada siang sore hari ini, saksi DPD, saksi calon presiden dan wakil presiden, serta seluruh hadirin para wartawan, serta seluruh masyarakat yang hadir pada sore hari ini. Saya Steve Dumbon, Ketua KPU Provinsi Papua, mewakili KPU Provinsi Papua. Di samping kanan saya Pak Yohanes Fajar Irianto Kambon, Komisioner KPU Provinsi Papua, Divisi Teknis. Kami masih ada 3 komisioner. Udah Mas, langsung aja ya. Siap. Ya. Mulai. Baik, Bapak Ibu sekalian, pimpinan KPU RI dan seluruh hadirin yang saya hormati, kita akan memasuki penyampaian hasil rekapitulasi pemungutan suara Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI dan DPR RI untuk wilayah pemilihan Provinsi Papua pada pemilu serentak tahun 2024. Pertama-tama, langsung aja Mas berdiri ya, kelilingkan. Saya persilakan Pak Koordinatif Teknis untuk menunjukkan sampul yang masih tersegel. Silakan Pak. Siap. Baik, sebentar, Mas. Bapak Ibu sekalian, maghrib waktu Indonesia Barat jam 18.06. Jadi ini kita selesaikan sampai jam 18 ya. Baik. Nanti setelah itu kita skors dulu, nanti masuknya lagi kita sampaikan nanti. Lanjut Mas. Baik, makasih. Selanjutnya kita akan membuka segel untuk amplop kejadian khusus. Pemilu presiden aja Mas, kejadian khusus nanti Langsung. aja bagian akhir ya. Kepada saksi pemilu presiden, pemilu DPR, DPD, apakah sudah menerima salinan D rekap provinsi? Sudah ya? Sudah. Oke. Ini perlu saya tanyakan karena yang tadi kan saudara-saudara nanya dulu. Mumpung belum ditanya, saya giliran yang nanya duluan. Silakan dibacakan Ketua. Mic-nya didekatkan. Baik, saya akan Didekatkan, Pak. Mic-nya didekatkan. Pak Steve Dumbon kan dulu penyiar RRI, suaranya kan dikenal banyak orang. Terima kasih pimpinan. Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden dari setiap kabupaten kota dalam wilayah Provinsi Papua pada pemilihan umum tahun 2024. Provinsi Papua pada hari Selasa tanggal 9 Maret
tanggal 19 Maret tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Langsung form yang ini loh, siap. model. Model D hasil Provinsi PPWP halaman 21 lembar 1. Data pemilih dan pengguna hak pilih. Data pemilih. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap DPT laki-laki 370861. Sorry, kami ulangi. Laki-laki 370861. Perempuan 356974. Jumlah 727835. Pengguna hak pilih. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap atau DPT laki-laki 335202. Perempuan 324481. Jumlah 659683. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan atau DPTB laki-laki 1673, perempuan 881, jumlah 2554. Ulang Pak. Laki-laki nggak masuk. 1673. Maaf, diulangi. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan atau DPTB laki-laki 1673. 1673. Perempuan 881. Jumlah 2554. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus atau DPK laki-laki 11763, perempuan 10505, jumlah 22268. Jumlah pengguna hak pilih B1 tambah B2 tambah B3 laki-laki 348 perempuan 335867, jumlah 684505. Data penggunaan surat suara. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% dari daftar pemilih tetap. Jumlah 743821. Jumlah surat suara yang digunakan 684505. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos 1515. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan 57801. Data pemilih disabilitas. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih. Laki-laki 621, perempuan 526, jumlah 1147. Data rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Nomor dan nama pasangan calon. Mas, sebut aja pasangan calon nomor 1. Ya. Pasangan calon nomor urut 1, 67592.
Pasangan calon nomor urut 2 378-908. Pasangan calon nomor urut 3 178-534. Data suara sah dan tidak sah. Jumlah seluruh suara sah 625.034. Jumlah suara tidak sah 59.471. Jumlah seluruh jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah 684.505. Demikian tadi pembacaan rekapitulasi hasil pemilu presiden wakil presiden di Provinsi Papua. Dapat kita sahkan? Pak, izin Sebentar, tanya. ada catatan dulu. Oh ya. Silakan. Izin pimpinan, saya menerima model D, salinan model D, itu tertera di situ saksi 3 paslon itu tidak bertanda tangan. Nah, saya ingin minta penjelasan KPU saat itu apakah disaksikan oleh saksi 3 paslon dan apakah ada pemberitahuan terkait penghitungan suara begitu. Terima kasih, pimpinan. Ya, silakan dijawab. Pada waktu rekap 3 saksi dari 3 pasangan calon tidak tanda tangan ya? Mas, dijawab aja. Siap. Ini formulirnya kan nggak ada tanda tangannya kan? Makasih pimpinan. Jadi pada saat kami pleno tingkat Jangan kemana-mana, dijawab aja. Saksi 3 pasangan calon tidak tanda tangan ya? Betul. Betul kan? Siap. Oke. Hadir atau tidak pada rekap? Yang hadir waktu itu saksi pasangan nomor urut 1 dan saksi pasangan nomor urut 3. Oke. Menyaksikan ya? Siap. Terus bersedia tanda tangan atau tidak? Oh ya. Saya ulangi, yang hadir 2 dan 3. Iya, paham, Mak. Ya. 2 dan 3 atau 1 dan 3? 2 dan 3. 2 dan 3. Terus dua-duanya tidak tanda tangan. Dua-duanya tidak tanda tangan. Oke. Cukup ya, Mbak? Faktanya demikian. Izin pimpinan yang pertama terkait pembacaan B hasil di distrik AB Pura. Apakah ada di pleno kabupaten, apakah ada penyandingan distrik AB Pura, ulangi di Kota Jayapura, apakah ada penyandingan ketika penetapan dengan data D hasil di PPK, di PPD, atau langsung menggunakan data yang sudah ada di kota? Terima kasih pimpinan. Di Mas, distrik AB Pura, Kota Jayapura, pada waktu rekap untuk pemilu presiden, ya pertanyaannya, mestinya ketika rekap di PPK, itu kan kotak suara dibuka, lalu dikeluarkan formulir C hasil yang plano, itu yang dibacakan. Apakah begitu? Betul. Betul begitu ya? Siap. Sudah terjawab, Mas. Mohon izin pimpinan, ingin bertanya kepada Bawaslu Oke. terkait dengan apabila ada kejadian khusus atau temuan selama proses pemilihan presiden dan wakil presiden di Provinsi Papua, termasuk beberapa tadi yang kami sebut di distrik AB Pura, Kota Jayapura, kemudian juga di Kabupaten Jayapura. Terima kasih. Silakan direspon untuk pemilu presiden. Izin yang saya hormati Ketua KPU Republik Indonesia bersama anggota, pimpinan kami di Bawaslu Republik Indonesia, Bapak Ibu saksi peserta pemilu, terkait dengan pelaksanaan rekapitulasi untuk jenis pemilihan presiden dan wakil presiden, sepanjang catatan yang kami dapatkan selama proses berlangsung, kami belum mendapatkan ada keberatan atau ada temuan selama proses untuk jenis pemilihan presiden dan wakil presiden. Mas,
Demikian. Bawaslu. Pertanyaannya di AB Pura, Kota Jayapura, dan di Kabupaten Jayapura ya. Ya, ada catatan nggak di dua tempat itu? Berdasarkan Termasuk form. sebetulnya termasuk dua wilayah itu. Sebentar, pelan-pelan. Apakah ada form alat kerjanya teman-teman Bawaslu, laporan pengawasan, yang dua metode ya, temuan atau laporan. Nah, di dua tempat itu, distrik Tidak ada, AB Pura. tidak ada pimpinan. Sebentar Mas, belum selesai nih ya. Distrik AB Pura, Kota Jayapura ada nggak? Tidak ada. Temuan atau laporan? Tidak ada. Nggak ada ya. Di Kabupaten Jayapura ada nggak? Tidak ada. Tidak ada. Baik, terima kasih pimpinan. Kami memohon form keberatan untuk mencatatkan keberatan. Baik, Terima nanti tim keseksianan ya, formulir catatan keberatan untuk saksi disampaikan. Bisa kita sahkan ya? Bismillah, sah. Selanjutnya pembacaan hasil pemilu DPR dari daerah pemilihan Provinsi Papua. Untuk kita skors dulu. Jam 6 ya. Jam 6. Oke. Lanjut. Atau begini, yang buka puasa ya buka puasa, yang sholat ya sholat, kan begitu. Setuju. Ini sholat kan fardu ain kan, dikerjakan sendiri-sendiri. Nanti pas di musola kita bikin forum sendiri. Allah malah kasih untungnya setengah gitu. Lanjut Mas, dibacakan. Oh belum dibuka dari tadi. Segera dibuka mestinya. Form D untuk pemilu DPR Papua. Silakan langsung dibacakan. Mas, ada yang mendampingi Mas, Mbak, didampingi biar cepat nggak nyari-nyari. Yang memerlukan form D keberatan silakan dibagikan. Terima kasih pimpinan. Selanjutnya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Provinsi Papua. Data pemilih. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap atau DPT laki-laki 370.861, perempuan 356.974, jumlah 727.835. Pengguna hak pilih. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap atau DPT laki-laki 335.203, perempuan 324.480, jumlah 659.683. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan atau DPTB laki-laki 936, perempuan 762, jumlah 1698. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus atau DPK laki-laki 11763, perempuan 10505. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus dua 268. Jumlah hak
pengguna hak pilih B1 tambah B2 tambah B3 347 902. Perempuan 335 747. Jumlah 683 649. Data penggunaan surat suara. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara dengan cadangan 2% dari DPT 743 821. Jumlah surat suara yang digunakan 683 649. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilik karena rusak atau keliru coblos 1492. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan 58680. Data pemilih disabilitas. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih. Laki-laki 621, perempuan 526. Jumlah 1147. Data perolehan suara partai politik dan suara calon. 1. Partai Kebangkitan Bangsa, calon nomor urut 1. Kami ulangi. Perolehan suara partai 3508. Calon nomor urut 1 4635. Calon nomor urut 2 1245. Calon nomor urut 3 1761. Jumlah 11149. 2. Partai Gerakan Indonesia Raya. Jumlah jumlah suara partai 14215. Calon nomor urut 1 80844. Calon nomor urut 2 6076. Calon nomor urut 3 9826. Jumlah suara sah partai politik dan calon 110961. Partai nomor urut 3, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Calon nomor urut 1, suara partai 9021. Calon nomor urut 1 61434. Calon nomor urut 2 32364. Calon nomor urut 3 51729. Jumlah suara sah partai politik dan calon 154548. Kita skor dulu ya. Sampai di perolehan suara partai nomor 3 PDI Perjuangan dan calon-calonnya. Nanti kita buka lagi lanjut ke Partai Golkar. Kita skors. Kita masuk lagi jam 18.30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 18.30 dari bawah ya. Iya.
Indonesia, bersatu langkahkan kaki menuju bilik suara Rabu 14 Februari. Ayo rakyat Indonesia, beri kontribusi nyata, raih asa bersama, kita memilih untuk Indonesia.
menuju bilik suara Rabu 14 Februari. Ayo rakyat Indonesia beri kontribusi nyata, raih asa bersama, kita memilih untuk Indonesia. Kita memilih untuk Indonesia.
Tujuh bilik suara Rabu 14 Februari. Ayo rakyat Indonesia beri kontribusi nyata, raih asa bersama, kita memilih untuk Indonesia. Kita memilih untuk Indonesia.
Indonesia bersatu langkahkan kaki menuju bilik suara Rabu 14 Februari. Ayo rakyat Indonesia beri kontribusi nyata, raih asa bersama, kita memilih untuk Indonesia. Kita memilih untuk Indonesia. Waktunya untuk gunakan hak pilih kita, salurkan aspirasi bersama demi bangsa. Teguh percaya suara kita. Dinyatakan dimulai lagi. KPU Provinsi Papua silahkan dilanjutkan untuk pembacaan hasil perolehan suara pemilu DPR. Melanjutkan yang tadi langsung ke partai nomor urut 4. Makasih pimpinan. Sebentar. Siap. Operator, sudah siap? Yuk, partai nomor 4. Yuk. Makasih pimpinan. Kita lanjut ke partai nomor 4. Partai Golongan Karya. Suara partai 9642. Calon nomor urut 1 28040. Calon nomor urut 2 30650. Calon nomor urut 3 3513. Jumlah suara sah partai politik dan calon 71845. Data perolehan suara partai politik dan suara calon. Partai nomor 5, Partai Nasdem. Suara partai 5618. Calon nomor urut 1 16185. Calon nomor urut 2 66722. Calon nomor urut 3 10893. Jumlah suara sah partai politik dan calon 99418. Partai nomor urut 6 Partai Buruh. Calon nomor suara partai 1356. Calon nomor urut 1 2068. Calon nomor urut 2 1251. Calon nomor urut 3 793. Jumlah suara sah partai politik dan calon 5468. Partai nomor urut 7 Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Suara partai 19
Calon nomor urut 1, 5154. Calon nomor urut 2, 1453. Calon nomor urut 3, 719. Jumlah suara sah partai politik dan calon 9292. Partai nomor urut 8, Partai Keadilan Sejahtera. Suara partai 3484. Suara calon nomor urut 1, 20369. Calon nomor urut 2, 2909. Calon nomor urut 3, 1125. Jumlah suara sah partai politik dan calon 27887. Partai nomor urut 9, Partai Kebangkitan Nusantara. Suara partai 952. Suara calon nomor urut 1, 2849. Calon nomor urut 2, 595. Calon nomor urut 3, 841. Jumlah suara sah partai politik dan calon 5237. Partai nomor urut 10, Partai Hati Nurani Rakyat. Suara calon nomor urut 1, suara partai 2270. Suara calon nomor urut 1, 21044. Calon nomor urut 2, 1570. Suara calon nomor urut 3, 834. Jumlah suara sah partai politik dan calon 25718. Partai nomor 11, Partai Garda Republik Indonesia. Suara partai 969. Suara calon nomor urut 1, 2175. Calon nomor urut 2, 784. Calon nomor urut 3, 361. Jumlah suara sah partai politik dan calon 4289. Partai nomor urut 12, Partai Amanat Nasional. Suara partai 2969. Suara calon nomor urut 1, 31974. Calon nomor urut 2, 4803. Calon nomor urut 3, 2165. Jumlah suara sah partai politik dan calon 41911. Partai nomor urut 13, Partai Bulan Bintang. Suara partai 719. Suara calon nomor urut 1, 1102.
Ulangi, 1105. Calon nomor urut 2, 786. Calon nomor urut 3, 523. Jumlah suara sah partai politik dan calon 3133. 14 Partai Demokrat, suara partai 4355. Suara calon nomor urut 1, 29375. Calon nomor urut 2, 2671. Calon nomor urut 3, 5945. Jumlah suara sah partai politik dan calon 42345. 346. Ulangi, jumlah suara sah partai politik dan calon 42346. 15 Partai Solidaritas Indonesia, suara partai 11427. Suara calon nomor urut 1, 6889. Calon nomor urut 2, 2769. Calon nomor urut 3, 704. Jumlah suara sah partai politik dan calon 21789. 16 Partai Perindo, suara partai 1652. Suara calon nomor urut 1, 8452. Calon nomor urut 2, 1917. Calon nomor urut 3, 815. Jumlah suara sah partai politik dan calon 12836. Selanjutnya partai nomor 17, Partai Persatuan Pembangunan, suara partai 1838. Suara calon nomor urut 1, 2075. Calon nomor urut 2, 2786. Calon nomor urut 3, 1330. Jumlah suara sah partai politik dan calon 8029. 24 Partai Umat, jumlah suara partai 523. Suara calon nomor urut 1, 1827. Calon nomor urut 2, 362. Calon nomor urut 3, 354. Jumlah suara sah partai politik dan calon 3066. Data suara sah dan tidak sah. Jumlah seluruh suara sah 658922. Jumlah suara tidak sah 24727. Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah 683649.
Baik, terima kasih. Demikian tadi pembacaan rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu DPR dari daerah pemilihan Provinsi Papua. Kita sahkan ya, bismillah sah. Bapak Ibu, waduh, sudah terlanjur Mas. Kalau ada catatan keberatan nanti dicatat di form keberatan sebagaimana Tapi yang di forum sebelumnya. sebelum hanya ingin mengkonfirmasi karena menurut informasi saksi kami di lapangan saat ini masih berlangsung pleno rekapitulasi tingkat provinsi untuk Kota Jayapura. Ini fatal karena data ini apakah untuk DPRD itu Mas, bukan RI, DPRD. Ya. Sudah kita konfirmasi DPRD Kota Jayapura. Gitu ya. Baik. Alhamdulillah sah. Dahsyat ketua ini. Udah terlanjur saya ketok. Lanjut pemilu DPD. Jadi KPU provinsi aja kaget, langsung sah itu kaget ya. Apalagi Bawaslu-nya. Sampai terharu. Lanjut pemilu DPD. Sudah, Mas? Sebelum dilanjutkan saya bacakan surat mandat ya. Saksi calon anggota DPD. Semoga tidak ada surat yang kayak tadi lagi nih. Yang pertama surat mandat dari calon DPD ini untuk Papua ya, Papua ya. Tolong nanti dikonfirmasi. Dia nyebutin sih, nanya DPD siapa namanya? Apa PPD-nya? Kan DPD-nya ini mindahin, ya DPD mindahin LD kan DPD kita jelek nih kan. Tapi saya nanya PPD-nya namanya cantumin aja. Surat mandat calon anggota peserta pemilu DPD dari calon anggota DPD atas nama Lalita memberikan mandat kepada saudara Hawa Angkotasan. Hadir? Oh, saudari, sorry. Kemudian yang berikutnya calon DPD atas nama David Harold Waromi memberikan surat mandat 1 kepada David Harold Waromi, artinya kepada dirinya sendiri. Hadir? Oke. Kemudian kepada saksi yang lain atas nama Udiana Awarawi. Hadir? Oke. Kemudian surat mandat dari calon DPD atas nama Karel Simon Petrus Suebu memberikan mandat kepada Karel SP Suebu. Dirinya sendiri kah ini? Betul? Hadir? Oke. Yang berikutnya surat mandat dari calon DPD atas nama Regina Muabuai memberikan mandat kepada David Sumokil and Partners. Atas nama siapa? David Sumokil. Oke. Berikutnya calon DPD atas nama Kumar memberikan mandat kepada Muhammad Nurul Falah. Hadir? Kemudian yang berikutnya calon DPD atas nama Darussalam Damir memberikan mandat kepada Rizal Ahmad Sugardo. Hadir ya. Kemudian calon DPD atas nama Moh El Bahar memberikan mandat saksi kepada saudara Dani Rahmat. Hadir ya. Baik. Silakan Mas KPU dibacakan.
Makasih pimpinan. Kita lanjutkan ke DPD Daerah Perwakilan Papua. Model D hasil provinsi DPD. Data pemilih dan penggunaan hak pilih. Data pemilih. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap atau DPT, laki-laki 370,861, perempuan 356,974, jumlah 727,835. B. Pengguna hak pilih. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap atau DPT, laki-laki 335,203, perempuan 324,480, jumlah 659,683. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan atau DPTB, laki-laki 936, perempuan 762, jumlah 1698. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus atau DPK 11763, perempuan 10505, jumlah 22268. Jumlah pengguna hak pilih B1 tambah B2 tambah B3, laki-laki 347,902, perempuan 335,747, jumlah 683,649. Data penggunaan surat suara. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT 743,821. Jumlah surat suara yang digunakan 68,3,649. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos 3,545. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan 56,627. Data pemilih disabilitas. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih, laki-laki 621, perempuan 526, jumlah 1147. Data perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Nama dan nomor dan nama calon. Calon nomor urut 1, Karel Simon Petrus Suebu SE 115,036. Calon nomor urut 2, maaf, kita sebutkan langsung nomor, tidak menyebutkan nama. Calon nomor urut 2, 47990. Calon nomor urut 3, 98520.
Calon nomor urut 4, 49807. Calon nomor urut 5, 35460. Calon nomor urut 6, 52087. Calon nomor urut 7, 43007. Calon nomor urut 8, 30664. Calon nomor urut 9, 10064. Calon nomor urut 10, 70564. Dan calon nomor urut 11, 41832. Data suara sah dan tidak sah. 1. Jumlah seluruh suara sah 595.031. Jumlah suara tidak sah 88.618. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah 683.649. Terima kasih KPU Provinsi Papua. Demikian tadi pembacaan hasil perolehan suara untuk pemilu DPD daerah pemilihan Provinsi Papua. Kita nyatakan sah ya. Bismillah, sah. Demikian pembacaan rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu di Provinsi Papua. Silakan nanti yang keberatan, sebagaimana yang tadi pemilu DPR, dicatat di form catatan keberatan ya. Saya kira begitu. Silakan Ketua KPU Provinsi Papua, closing statement. Terima kasih pimpinan, Pak Hasim dan seluruh komisioner KPU RI yang saya hormati dan saya cintai, Ketua Bawaslu RI, para saksi dari saksi parpol, saksi capres-cawapres maupun saksi DPD RI, teman-teman saya dari Bawaslu Provinsi Papua, tidak lupa saya ucapkan terima kasih karena Ketua dan 2 komisioner hadir di sini pimpinan. Mereka mengawal kami dari awal proses tahapan ini sampai dengan hari ini. Koordinasi kami sangat baik. Begitupun dengan Pak Sekretaris KPU Provinsi Papua beserta seluruh staf yang mendampingi kami sejak awal sampai saat ini. Teman-teman wartawan semua yang hadir, saya juga atas nama KPU Provinsi Papua mengucapkan terima kasih karena atas berkat dan dorongan informasi yang begitu bagus sehingga proses ini berjalan dengan lancar. Kami menyampaikan terima kasih atas seluruh proses tahapan pemilu di Indonesia, bahkan khusus untuk di Papua, bisa berjalan sampai hari ini kami bisa membacakan hasil perolehan suara dari Capres-Cawapres, DPD, DPR RI, DPR Provinsi Papua, bahkan kabupaten kota seluruhnya sampai saat ini. Atas nama teman-teman seluruhnya saya mengucapkan terima kasih. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, selamat malam dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Mengucapkan terima kasih kepada teman-teman KPU Provinsi Papua. Rasa hormat kami kepada teman-teman KPU Provinsi Papua. Sampaikan salam hormat kepada teman-teman KPU Kabupaten Kota se-Provinsi Papua, teman-teman PPD atau PPK, kemudian PPS, KPPS, Pantarlih se-Provinsi Papua. Ucapkan terima kasih dan salam hormat kami. Sampaikan salam hormat kami juga kepada pimpinan provinsi, pimpinan daerah di Provinsi Papua. Terima kasih kepada teman-teman Bawaslu Provinsi, ketua dan anggota yang sudah bekerja keras mengawal proses-proses pemilu di Provinsi Papua. Bapak, Ibu saudara sekalian, dengan demikian rekapitulasi rangkaian rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara untuk pemilu di luar negeri yang dikerjakan oleh teman-teman PPLN di 128 PPLN sudah kita laksanakan. Kemudian rekapitulasi
pemilu presiden, DPR, dan DPD dari 38 provinsi sudah kita laksanakan. Tentu saja kita menyadari, mengetahui bersama ada dinamika, ada catatan kejadian khusus, ada catatan keberatan. Oleh karena itu, maka rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat nasional kita nyatakan selesai dan kita jeda terlebih dahulu. Nanti kita buka lagi jam 20. Mohon dengan sangat Bapak Ibu peserta pemilu, karena nanti kegiatannya adalah dengan agenda penetapan hasil pemilu secara nasional. Mohon nanti dihadirkan atau yang hadirlah saksi-saksi di tingkat nasional. Demikian kita skors terlebih dahulu dan nanti kita masuk lagi jam 20. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kita skor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
percaya suara kita sangat berharga menentukan arah masa depan Indonesia. Langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil sebagai sarana integrasi bangsa. Ayo rakyat Indonesia bersatu langkahkan kaki menuju
Indonesia.